Nah, tidak ada formalitas untuk acara ini dalam artian ini hari Minggu, masa hari Minggu pakai formalitas segala macam ya Pak Noven ya. Jadi kita model diskusi interaktif saja. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan langsung saja mungkin seperti itu. Dan tidak ada apa ya pakai menyanyikan lagu himne UNER dan lagu Indonesia Raya lah. Baik, ya, karena minggu-minggu kok terlalu serius, tidak enak juga nantinya. Oke, alhamdulillah bersama kita sudah ada 18 orang Pak Noven. Monggo silahkan untuk dimulai. Kira-kira bagaimana sih aula itu menyiapkan untuk apa gamification. Nah, kalau ada dari kampus lain mungkin bisa jadi sebagai bahan pembelajaran juga untuk menyiapkan game di e-learning-nya. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan ke Pak Noven untuk berdiskusi. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak sekalian. Salam sehat semuanya. Mudah-mudahan kita alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu. Mungkin sebagian sudah pernah ikut di sharing session yang lainnya gitu. Apa nama itu mungkin sekali lagi mungkin di sini saya hanya sharing saja apa terkait beberapa hal ya. Mungkin sebagian mungkin sudah pernah saya sharingkan juga di beberapa pertemuan sebelumnya, terutama yang Flipped Classroom mungkin sudah pernah saya sampaikan. Kemudian yang baru mungkin tentang gamification. Terus terang ini saya juga sedang uji coba gitu. Uji coba di semester ini menggunakan gamification, fitur-fitur yang ada di aula untuk gamification. Saya memang rencana masih uji coba dan untuk melihat misalnya efektivitasnya di di pembelajaran. Nah, mungkin nanti bisa disesuaikan lah. Mungkin kalau untuk S2 mungkin agak sedikit berbeda gamification-nya mungkin dibandingkan dengan mungkin yang S1 mungkin begitu. Mungkin mohon izin untuk sharing. Jadi mungkin ini hanya pemantik diskusi aja. Nanti mungkin ada Bu Febri ini juga yang sudah ahli. Saya sudah menemukan fiturnya Bu Febri kok. Karena harus diupdate ternyata. Kalau tidak diupdate, Zoom-nya tidak bisa seperti Bu Febri. Bentar, saya share screen dulu. Baik, sudah kelihatan ya Bapak sekalian? Ya, sampun Pak. Ya. Jadi memang ini asumsinya adalah masing-masing dari kita itu sudah paham tentang model ini salah satu platform sebenarnya. Salah satu platform learning management system. Jadi sebenarnya di luar banyak sebenarnya berbagai macam platform. Cuma memang model ini memang didesain pertama sifatnya adalah open source dan kedua adalah ini memang didesain untuk pembelajaran karena yang komunitasnya ini memang komunitas para guru dan para dosen lah istilahnya. Semua orang bisa melakukan istilahnya modifikasi terhadap software ini sebenarnya dan sebagian besar itu memang para para pengajar yang mendesainnya sehingga memang lebih terasa dibandingkan dengan platform-platform yang lainnya. Model ini lebih banyak memberikan fasilitas dan didesain khusus memang untuk untuk pembelajaran. Meskipun ada salah satu platform yang lain itu seperti Edmundo, terus kemudian ke Google Classroom itu juga salah satu platform sebenarnya. Cuma memang model ini lebih banyak fasilitasnya dibandingkan yang saya sebutkan tadi. Kemudian jadi mungkin sedikit ini aja ini refreshing saja ya. Mohon Bapak sekalian para guru besar dan mohon maaf kalau ini sekedar refreshing saja. Jadi kita selama ini mungkin ada dua hal yang harus kita perhatikan sebenarnya antara apa bedanya teaching sama learning gitu ya. Yang selama ini mungkin kita fokus pada teaching saja, tidak pada learning-nya. Jadi
ya teaching itu mungkin lebih pada ceramah ya, ceramah dan sebagainya, yang itu yang mungkin lebih kita kenal dengan teacher student learning gitu ya. Jadi teacher student teacher center learning, TCL. Teacher center learning. Jadi lebih pada teachingnya. Nah, yang ke depan ini, tren ke depan itu adalah kita sebagai pengajar itu memang harus lebih fokus kepada learning-nya ini. Ini yang apalagi di dalam situasi pandemi ini, sebenarnya kalau kita itu merasa belum mengajar, merasa belum mengajar kalau belum pakai Zoom, itu berarti kita lebih fokus ke teaching sebenarnya, bukan ke learning. Kalau di sharing sebelumnya itu kan ada 2 jenis pembelajaran, yaitu asinkron sama sinkron. Nah, sebenarnya gamification sama flipped learning itu adalah kita lebih mengoptimalkan asinkron, tatap muka sinkron, tatap muka asinkron, ya, daripada yang tatap muka sinkronnya. Jadi lebih fokus ke learningnya. Mungkin sedikit kebetulan sebelum pandemi itu saya sempat istilahnya studi banding di BINUS ya, karena BINUS punya program online ya. Itu memang mereka sebenarnya online learning itu lebih banyak ke tatap muka asinkron, bukan tatap muka sinkron. Jadi kalau kita lihat di learning modelnya BINUS itu tatap muka Zoom-nya itu mungkin dalam 1 semester itu mungkin hanya 3 kali atau 4 kali pertemuan sinkron tatap mukanya dengan saat itu pakai Skype mereka. Pakai Skype. Belum ada Zoom seperti sekarang gitu. Sedangkan kita kan selama ini kan tiap minggu pakai Zoom gitu ya. Nah, memang tapi bukan berarti kemudian akan lebih mudah. Tidak sebenarnya. Karena kalau kita fokus learning ini, kalau di BINUS itu memang absensi dosen itu dikatakan mengajar itu bukan lewat Zoom-nya, tapi adalah lewat sejauh mana dosen itu bisa berdiskusi rutin di forum diskusi learning-nya. Jadi memang kekuatannya kalau di learning ini adalah kita kuatnya di forum diskusi. Jadi istilahnya itu yang dimaksud dengan dosen panggilan ya. Dosen online itu maksudnya adalah ya setiap hari kita harus istilahnya bahasa Jawanya itu nginceng kelas kita gitu. Ada pertanyaan enggak dari mahasiswa itu di forum diskusi baru kita jawab. Termasuk juga sebenarnya learning ini adalah juga kalau di pembelajaran daring itu adalah kita memberikan feedback terhadap tugas-tugas yang kita berikan kepada mahasiswa. Nah, memang tantangannya di kita itu adalah di Fakultas Ekonomi adalah jumlah mahasiswa dalam satu kelas yang kita ajar itu memang boleh katakan tidak ideal. Itu yang bikin effortnya luar biasa. Semester lalu sempat kami di tim saya itu dengan mengoptimalkan forum diskusi itu memang effortnya luar biasa karena 60 orang dalam satu kelas, terus kemudian mereka diskusi, lah kita mereview, setiap orang bisa menjawab 2 kali, 4 kali, 5 kali gitu. Nah itu memang membutuhkan waktu yang luar biasa sebenarnya. Nah disitulah sebenarnya proses learning itu yang harus kita rancang sebenarnya. Karena kalau teaching itu lebih mudah sebenarnya, mungkin ya tinggal lecturing saja, seperti yang lewat Zoom dan seperti ini kan sifatnya teaching saja, tidak ada learning-nya begitu. Nah, mungkin saya potong sebentar Pak Noven berkaitan dengan ini. J, monggo Prof. Jadi teaching atau learning itu apa dari kitanya atau dari dua belah pihak? Karena kalau Pak Sigit tolong di mute oke, terima kasih. Kalau kita bicara tentang learning itu tujuannya adalah memang learning. Yang saya menjadi kesulitan itu adalah karena mahasiswa kita mulai kecil boleh dikatakan jarang bertanya. Padahal kita harus menghidupkan suasana untuk bertanya, diskusi dan lain sebagainya. Kira-kira apakah itu salah kita karena kita yang mungkin salah saya gitu ya? Atau gimana ceritanya supaya mahasiswa atau pendengar itu ikut aktif? Kira-kira begitu, Pak. Supaya learning-nya itu bisa tercapai, bukan hanya teaching saja. Monggo. Jadi masalah interaksi ini, Pak Prof. Cep ya?
Oke. Ada dua. Nah, ini memang tantangannya di situ, Prof. Tantangannya memang kita harus mendesain. Nah, flipped learning sama gamification ini adalah salah satu cara kita untuk menstimulus mahasiswa itu melakukan aktif. Sebenarnya kalau saya lihat generasi yang sekarang ini, apalagi yang kalau angkatan 2020 ini, saya melihatnya itu sangat berbeda sekali mereka karakteristiknya dengan mahasiswa atasnya gitu ya, sebelumnya itu. Karena mereka lebih spontan dan lebih sebenarnya mereka sangat mudah untuk bisa kita ajak untuk diskusi sebenarnya. Saya melihatnya di angkatan 2020 itu mereka lebih istilahnya lebih lugas dan lebih lugas lah dalam berkomunikasi sebenarnya. Nah, tinggal memang tantangannya adalah di dalam learning ini adalah kita memang boleh katakan adalah kita harus menskenariokan sebenarnya. Menskenario bagaimana caranya untuk bisa memaksa mahasiswa itu istilahnya berinteraksi dan ada curiosity-nya dan sebagainya seperti itu. Nah, ini tantangannya di situ. Nah, ini dengan flipped classroom dan flipped learning dan gamification ini adalah mencoba untuk kita menjadi perancang proses pembelajaran tadi. Nah, mungkin ini yang intinya adalah di learning activity itu ada proses riset, komunikasi, terus kemudian curiosity. Jadi ini yang jadi tantangan kita sebenarnya ketika kita ingin menjadikan fokus kita pada learning, gitu ya. Bukan pada teaching, tapi pada learning-nya. Memang ini akhirnya memang sebuah tantangan tersendiri adalah ketika jumlah kelas kita itu besar, itu ya, 60 orang itu memang terasa sekali tantangannya di situ. Nah, ini yang kemudian salah satu tren yang ada di model ini yang dicoba dikembangkan oleh para penggiat model itu adalah bagaimana memasukkan tren, ini adalah dua tren pembelajaran saat ini, flipped learning sama gamification. Kenapa flipped learning ini menjadi sebuah tren? Karena memang masalahnya adalah sekarang ini mahasiswa kita itu sudah dibanjiri dengan berbagai macam informasi. Jadi internet dengan Google Google di mana-mana itu, Mbak Google itu semua mahasiswa sudah bisa. Kalau Bapak sekalian mengecek itu di Google itu banyak sekali fitur-fitur yang menjadikan mahasiswa itu mudah untuk untuk mengakses materi, bahkan menyelesaikan tugas, termasuk membuat paper dan sebagainya itu bisa secara instan. Ini yang istilahnya itu menjadi yang harus kita perhatikan. Artinya kita tidak bisa melawan kehebatan Google, itu tidak bisa kita lawan, tapi bagaimana kita memanfaatkan Google itu sebagai proses pembelajaran. Ini yang menjadi penting sebenarnya. Kalau sekarang sedikit sharing saja di kelas saya sekarang untuk tugas-tugas paper itu sudah tidak panjang-panjang. Kita minta mereka hanya 2 halaman saja. Itu shock sekali mereka. Kemarin beberapa kelas itu kita lakukan seperti itu. Silakan Anda buat opini rangkuman cukup 1-2 halaman saja. Itu shock mereka. Kenapa shock? Karena kalau 10 halaman, 15 halaman itu mereka pasti bisa copy paste. Tapi kalau hanya sekedar 2 halaman saja, kita minta mereka untuk silakan cari informasinya di Google tentang ini, silakan di search. Ini kemarin kita coba tipsnya dari Pak Hendri kemarin yang dari Malang gitu. Itu ternyata memang kemudian mahasiswa shock gitu. Shock itu karena kebingungan, karena mereka harus terpaksa mereka untuk membaca dan menganalisis. Nah, itu kalau ini sedikit sharing aja di dua minggu pertama kemarin itu, 2 minggu pertama itu ketika kelas gitu kita rubah gitu, yang terutama yang tugas-tugas yang sifatnya tugasnya itu selama ini adalah 10 halaman, 15 halaman, itu kita potong cukup 2 halaman saja dan silakan dilakukan uji plagiarisme di Google gitu ya. Nah, itu ya shock gitu ya. Mereka shock dan mereka terpaksa, kalau saya melihat terpaksa, ya memang ada di awal-awal ini tugasnya tidak begitu bagus menurut hasil pengamatan kami. Tapi ini mungkin di awal-awal sebagai proses adaptasi mereka. Nah, karena itu flipped classroom menjadi tren ke depan seperti itu, karena mahasiswa itu boleh katakan kadang kalau dulu kita berasumsi bahwa mahasiswa itu tidak tahu apa-apa, tapi sekarang kita berasumsi mahasiswa itu sudah tahu apa-apa gitu. Karena mereka sudah setiap harinya itu gadget dan sebagainya itu ya, Twitter, mereka main Twitteran, main Instagram, apalagi di Twitter itu isu-isunya banyak sekali. Bahkan mungkin mereka bisa mengakses atau berdiskusi dengan para tokoh nasional dan sebagainya seperti itu. Jadi mereka punya banyak hal.
Nah, disinilah fungsi flipped classroom itu menjadikan kita sebagai pendidik betul-betul menjadi coach buat mereka untuk mendampingi mereka. Mana informasi yang benar, bagaimana cara mencerna informasi dan sebagainya seperti itu mungkin. Jadi ini kenapa kemudian menjadi tren. Kemudian yang kedua adalah gamification. Kenapa gamification ini menjadi tren juga karena sekarang ini boleh katakan tidak ada satupun orang yang generasi saat ini ya, generasi saat ini tidak ada satupun orang yang tidak terpapar oleh game gitu. Semuanya itu terpapar oleh game. Ini bahkan kalau kita lihat sekarang ini kan banyak istilahnya keluarga-keluarga muda kadang itu punya masalah dengan suami istri itu gara-gara karena game. Suaminya suka game gitu. Jadi ini memang sebuah fenomena gitu. Tapi saya melihat sisi positifnya di game itu adalah ada di situ sebenarnya anak-anak bisa belajar berkolaborasi kadang-kadang. Kalau game online dan sebagainya gitu ya. Memang sisi negatifnya itu memang mereka tidak kenal waktu gitu ya. Itu yang jadi masalah. Nah, ini kalau karakter-karakter itu kemudian kita manfaatkan dalam proses pembelajaran itu akan menjadi lebih menarik bagi mahasiswa itu sendiri. Nah, itu mungkin sedikit kenapa kita perlu istilahnya mengembangkan flipped learning ini sama gamification ini, karena memang menyesuaikan dengan karakteristik dari mahasiswa kita yang memang jauh berbeda dengan masa-masa kita saat itu. Pak Noven, mungkin bisa diulang sedikit tentang flip classroom itu intinya apa sih definisinya? Oke, ini setelah ini Pak, setelah ini. Oke, baik. Terima kasih, mohon maaf. Jadi, sebenarnya sudah sering ini. Jadi flipped classroom itu sebenarnya adalah kalau kita lihat dari gambar ini Pak, gambar ini sebenarnya di gambar sini, ini saya kasih gambar ini memang untuk menggambarkan apa sebenarnya flipped classroom itu sebenarnya. Jadi di sini kalau selama ini adalah kita di kelas itu memberikan materi, kemudian kasih tugas ke mahasiswa. Kemudian mereka mengerjakan tugasnya di rumah, kan gitu. Setelah itu kadang-kadang mereka mengumpulkan dan itu tidak ada feedback dari kita sebenarnya kan gitu kadang-kadang kita. Nah, di flipped classroom itu dibalik. Jadi mahasiswa itu belajar dulu. Yang di sinilah pertemuan asinkron ini menjadi penting di sini. Jadi kita memberikan motivasi kepada mereka. Jadi nanti digabungkan antara flipped classroom dengan gamifikasi ini akan menjadi menarik. Karena apa? Karena mahasiswa nanti di sini itu akan dipacu untuk belajar mandiri di sini. Nah, di kelas itu sudah tidak perlu menerangkan lagi karena sebuah materi semuanya kita berikan semua di sini. Di sinilah nanti tahapannya adalah tahap klarifikasi dan diskusi lebih mendalam tentang materi yang kita lakukan itu. Nah, ini sehingga kalau kita lihat di sini sebenarnya flipped classroom itu kalau di divisinya di sini dari penggiat flipped classroom itu adalah substansinya itu adalah mengubah, kalau selama ini dengan teaching itu adalah kita lebih learningnya adalah besar ya, grup besar. Sekarang ini lebih ke individual. Maksudnya individual itu maksud begini, kita kan kalau flipped classroom itu prakteknya adalah di kelas pada saat Zoom seperti ini kita sudah tidak menerangkan materi saja, tidak menerangkan materi, tapi tinggal mahasiswa itu bertanya tentang apa yang belum mereka pahami terhadap suatu materi tersebut. Ya, disitulah makanya lebih kepada individual learning tadi. Oh, saya belum paham tentang ini, Pak. Tolong jelaskan ini. Seperti itu. Bahasa kasarnya sedikitnya mungkin seperti itu. Jadi lebih fokus kepada apa yang mereka belum pahami. Karena memang kita tahu kecepatan mahasiswa itu dalam menerima materi itu berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, dan sebagainya. Nah, disinilah kemudian dengan flipped classroom ini, kita akan yang cepat itu nanti bisa juga mereka menjadi istilahnya pengajar buat mereka. Jadi ini yang akhirnya lebih ke istilahnya. Kadang-kadang itu kan tutorial lewat sesama mahasiswa itu lebih kena daripada mungkin dikasih tahu oleh dosennya. Nah, di kelas itulah sebenarnya kita bisa sharing antara mahasiswa dengan dosen dengan mahasiswa atau sesama mahasiswa itu sendiri bisa saling sharing di situ. Kemudian dosen bisa memberikan penguatan-penguatan. Nah, disitulah prosesnya sebenarnya. Nah, di sini yang saya katakan tadi, kelebihannya dari flipped learning ini adalah fokus pada tadi topik apa yang ingin dipelajari. Karena mahasiswa sudah tahu materinya seperti ini, memang
memang kenyataannya memang pada ketika kita tidak menggabungkan dengan gamifikasi, itu menyebabkan mahasiswa tidak termotivasi untuk belajar mandiri. Maka gamifikasi ini tujuannya adalah untuk memacu mereka supaya belajar lebih mandiri dulu, baru kemudian ketemu di kelas itu lebih kepada proses pembelajaran topik apa yang mereka belum pahami. Nah, terus kemudian ini yang keuntungan yang lain itu adalah ada engagement-nya. Jadi memang ini butuh ini ya, butuh desainan supaya bagaimana selama 1 minggu itu kita bisa tetap berinteraksi dengan mahasiswa itu. Nah ini memang tantangannya. Tantangannya itu adalah di kita itu lagi jumlah kelas kita besar, kemudian mata kuliah yang kita ajar juga banyak, itu kadang-kadang yang ini sistemnya yang kadang membuat kita agak merasa banyak sekali pekerjaan yang harus kita lakukan sebenarnya. Ini yang tantangan tersendiri memang. Ini yang terus terang saya alami juga gitu, tapi saya terus terang belum menemukan, masih terus belajar terus untuk bagaimana menjadikan pembelajaran ini menjadi efisien gitu. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini ketika Zoom meeting sebenarnya kita tidak perlu sampai 2 jam atau lebih gitu ya, karena sifatnya adalah tadi diskusi apa yang belum dipelajari, kita bisa ngecek. Biasanya sih kalau kita melaksanakan classroom ini mungkin sebelum pertemuan Zoom meeting itu kita akan bisa merangkum selama seminggu ini pertanyaan-pertanyaan mahasiswa itu seperti apa, bagaimana capaian pembelajaran mahasiswa itu sendiri, apa yang kurang, di sisi mana yang kurang ya. Pada saat Zoom meeting lah itu yang kita perkuat sebenarnya. Kemudian lebih ini ketika mahasiswa lebih menyesuaikan waktunya gitu ya, mana yang merasa nyaman bagi mereka untuk belajar dan sebagainya. Kemudian pada saat Zoom meeting ini ya itu akan bisa kita gunakan untuk lebih mengeksplorasi. Jadi memang kalau bahasanya taksonomi Bloom itu, kalau flipped classroom ini atau flipped learning ini kita pakai di tatap muka asinkron itu lebih fokus pada C1, C2, C3 gitu ya. Sedangkan maksudnya itu lebih pada memahami sesuatu dan sebagainya seperti itu. Tapi ketika di Zoom meeting itu lebih kepada analisis. Makanya kemudian di Zoom meeting itu lebih kita diskusi untuk menganalisis bagaimana mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki tadi. Nah, itu yang sehingga akan banyak terjadi eksplorasi daripada satu arah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di sini, terutama mungkin terkait umur peserta didik ya. Artinya mungkin cara kita menyajikan materi di learning kita itu kita sesuaikan. Artinya antara S1 dengan S2 dan S3 mungkin berbeda. Kemudian juga harus menyesuaikan topik yang akan dipelajari. Artinya mungkin ada yang seperti statistik atau apa itu mungkin butuh effort lebih banyak memang sih. Yang harus kita siapkan. Kemudian bahan ajar yang dipersiapkan. Nah ini memang kalau kita lihat semuanya dari sini, itu memang salah satu tantangannya yang harus ketika kita mau menerapkan flipped learning ini, itu istilahnya bahan ajar itu harus siap dulu semuanya. Gitu. Jadi mau tidak mau kita tidak bisa hanya menyiapkan PPT. Ya, jadi harus mungkin PPT tidak perlu kita siapkan ya, tapi lebih kepada materi-materi yang bisa didalami gitu oleh ya, artinya harus kita membuat flow-nya bagaimana di kelas learning kita. Nah, ini yang jadi tantangannya sebenarnya. Karena itu kadang-kadang untuk menyiapkan satu kelas saja kadang-kadang itu butuh 3 hari gitu untuk settingnya gitu, karena harus tidak bisa dadakan, tapi paling enggak itu pertemuan 1 sampai pertemuan 7 ini harus sudah skenario kelasnya harus sudah jalan semuanya gitu. Paling enggak itu minimal itu, sehingga nanti proses pembelajarannya akan lebih terkontrol seperti itu. Kemudian apa yang bisa kita manfaatkan, sebenarnya ini semuanya sudah dimanfaatkan semuanya sih oleh Bapak Ibu sekalian di model itu. Di sumber ini ada file, folder, label, page, URL gitu ya. Di sini aktivitas itu ada assignment, forum, lesson, quiz gitu ya. Jadi ini adalah fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan. Cuma mungkin selama ini kita belum mengoptimalkan saja. Mungkin maksudnya belum mengoptimalkan itu
mungkin kita asal tempel gitu ya, asal tempel sini, tempel sini gitu ya. Tidak kita skenariokan gitu lah. Ini yang memang ya saya bisa memahami gitu ya. Kadang-kadang saya sendiri juga kalau malas itu ya saya tempel-tempel aja gitu. Sehingga itu tidak terkonstruksi. Mahasiswa itu tidak belajarnya itu tidak terstruktur. Nah, loncat-loncat dan sebagainya. Akhirnya mereka juga tidak bisa memahami materinya dengan baik. Nah, memang Pak Noven, boleh saya ngomong sebentar. Ya, monggo, Prof. Tentang hal ini ya, tentang hal yang disebutkan di dalam gambar-gambar ini, ada yang di aula ada itu ya. Kita sendiri juga belum paham total loh, bagaimana penggunaannya ini. Apakah tidak perlu penjelasan tentang penggunaannya ini? Jadi apa bedanya antara Mas Sigit loh yang tahu. Kadang-kadang absen sudah diberitahu gitu, caranya attendance gitu ya. Lalu lagi, apalagi pada usia seperti saya. Apalagi kalau kita bicara tentang file itu kapan gunanya, URL itu kapan gunanya, quiz itu kapan gunanya, kira-kira seperti itu. Perlu enggak ini dijelaskan detail gitu? Matur nuwun. Ya, ini sebenarnya di awal semester yang lalu sudah kita lakukan training besar, Prof, gitu untuk ininya. Tapi memang ini kalau tidak pernah kita pakai juga akhirnya istilahnya lupa juga gitu. Jadi memang pada saat pandemi kemarin awal itu adalah mungkin kita hanya pesan hanya 3 saja mungkin ya, hanya file, terus kemudian forum, kemudian kuis gitu ya. Mungkin itu yang sering dipakai gitu ya. Nah mungkin setelah proses pandemi ini kita bisa mengeksplor lagi. Nah forum ini sebenarnya lebih mengeksplor dengan asumsi masing-masing kita sudah pernah merasakan menggunakan masing-masing ini fitur-fitur yang ada di sini. Mungkin coba nanti kita, karena kalau waktunya juga panjang ini karena satu-satu. Tapi nanti sekilas saya berikan Saya kira mungkin nanti memang perlu ada semacam pendalaman lagi Pak Noven ya. Karena memang kalau yang di awal itu kan kita juga masih belum punya bayangan, belum pernah masukin dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah punya pengalaman maka tinggal mengeksplorasi tadi seperti Pak Noven sampaikan. Ya, betul. Yang paling penting sebenarnya tipsnya itu adalah begini Bapak sekalian. Kita harus, yang ini yang paling krusial menurut saya pengalaman selama ini adalah kita membuat skenario pembelajaran bagi mahasiswa itu yang paling penting sebenarnya. Itu harus kita tetapkan dulu bersama tim. Kita akan punya tim teaching ya. Nah, bersama tim teaching itu disepakati model pembelajarannya seperti apa. Apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa setiap pertemuan itu kita diskusikan bersama. Nah, di situ insya Allah sih akan ada banyak ide-ide dari satu tim itu seperti apa. Baik yang tidak paham aula maupun yang paham aula itu jadi satu saja. Diskusi aja. Kalau selama ini saya sih diskusi aja dulu, baru kemudian kita pikirkan kira-kira kalau model seperti ini, fitur apa yang dipakai di aula. Model ini fitur, ada semuanya, oke. Baru kemudian nanti biasanya yang lebih paham aula itu bisa merancangnya. Tapi paling enggak ada diskusinya itu adalah skenario awal kelas itu yang paling penting sebenarnya. Nah, karena itu nanti kita bisa memanfaatkan mau pakai file, mau pakai ini tergantung pada skenario kita. Jadi istilahnya begini Bapak sekalian, maksud saya adalah jangan sampai teknologi ini menghambat kita untuk istilahnya itu berkreativitas dalam mengajar gitu ya, atau dalam pembelajaran ini. Karena itu sifatnya membantu. Sehingga yang perlu kita definisikan dulu adalah kita butuh seperti apa. Nah, kalau sudah butuh seperti apa, baru kemudian nanti kita pilih fitur-fiturnya yang pas itu untuk apa. Nah, itu jadi mungkin cara desainannya mungkin seperti itu. Memang ini nanti saya jelaskan satu-satu untuk ini ya. Nah, silakan pertama di sini adalah aktivitas apa yang kita lakukan di prepared learning ini di model ini. Jadi kita pertama bisa menggunakan video with question. Jadi maksudnya begini Bapak sekalian, kita bisa memanfaatkan assignment ini. Sebenarnya yang paling powerful itu adalah di lesson ini. Saya lihat beberapa dosen di FEP sudah menggunakan lesson ini. Karena saya katakan powerful ini karena sangat terencana. Jadi kita semuanya ini 1-5 ini itu bisa disatukan dalam satu paket itu dalam lesson ini. Cuma memang kekurangannya atau bukan kekurangannya, tapi kelemahannya adalah kita butuh waktu agak lama untuk men-settingnya dibandingkan kalau kita hanya terpecah-pecah. Nah,
mungkin kalau nanti belum sempat pakai lesson, saya sendiri juga kadang tidak sabar. Kalau pakai lesson tidak sabar. Tidak sabar itu karena emang harus sekali jadi kan lesson itu. Jadi satu harian itu harus nyusun agak lama begitu. Nah, biasanya saya lebih suka menggunakan yang terpecah-pecah karena terpecah-pecah itu bisa dicicil meskipun memang kurang rapi, tapi paling enggak itu bisa kita akali gitu. Nah, contohnya begini Bapak sekalian. Misalkan kita bisa menggunakan label gitu ya. Fitur label, di sini ada fitur label. Nah, fitur label atau fitur page itu bisa kita pakai. Itu adalah kita misalkan untuk menampilkan video. Nah, video pembelajaran ini sebenarnya jangan terlalu panjang gitu ya. Makanya harus nanti dipotong-potong. Nah, cuma dipotong-potong itu setiap potongannya itu adalah artinya gini, setiap materi pembelajaran yang ada itu harus kita cek dengan menggunakan tadi pertanyaan-pertanyaan. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kita kan mengenal namanya formatif dan sumatif test. Jadi yang kita pakai di sini yang formatif test. Yang sifatnya itu adalah melihat mahasiswa itu sudah paham nggak terhadap materinya itu. Kalau belum paham, maka dia harus baca lagi. Paham, baca lagi. Sampai dia, nah nanti masuk teori gamifikasinya masih di situ. Nantinya begitu. Nah, sama juga is essay question dengan template. Jadi nanti bisa juga di assignment ini itu kita bisa membuat template jawaban. Jadi mahasiswa tinggal memasukkan jawabannya di questionnya tadi begitu. Nah, itu untuk memudahkan mahasiswa untuk apa istilahnya mengecek pemahaman mereka. Atau kita bisa juga menggunakan marking. Jadi di assignment itu kita bisa menggunakan rubrik penilaian. Jadi dari rubrik penilaian itu memang keunggulannya adalah mahasiswa bisa tahu kalau dia ingin mendapatkan nilai sekian, maka dia harus memenuhi rubrik tadi. Dan itu feedbacknya langsung ke mahasiswa itu langsung. Dan yang kemudian mungkin keunggulan dari base marking atau rubrik ini nanti itu adalah kita bisa objektif dalam menilai. Ya, karena sudah ada rubriknya, kita tinggal klik aja, langsung nanti mahasiswa bisa mendapatkan feedbacknya gitu. Kemudian ini adalah attractive presentation, maksudnya kita bisa membuat video kita, kita buat gitu ya. Kemudian sama di sini adalah completion, jadi ada completion tracking yang kita pakai di situ untuk ini sebagai pengganti lesson tadi. Kalau lesson itu satu paket, jadi bisa kita kita kerancang alurnya. Tapi kalau kita mau istilahnya terpecah-pecah, tidak pakai lesson itu, nah itu bisa kita pakai completion tracking ini, gitu. Nah kemudian mungkin Mas Sigit sudah ini ya, nanti bisa sharing yang kelas akuntansi syariah itu bisa pakai seperti itu. Kemudian yang lain adalah itu kita pakai restricted access. Jadi maksudnya adalah mahasiswa itu bisa melaksanakan aktivitas berikutnya kalau dia sudah selesai. Misalkan begini, dia tidak bisa menyelesaikan kuis kalau dia belum belajar, belum membaca materi, gitu ya. Atau dia bisa mengikuti forum diskusi kalau misalkan nilai kuisnya itu 65 misalkan. Kalau belum 65 maka dia harus pulang lagi sampai 65, gitu, seperti itu. Nah itu bisa, itu adalah untuk membantu mahasiswa itu menguatkan penguasaan materinya. Bisa juga kita menggunakan forum diskusi. Forum diskusi itu kita setting tipenya question and answer. Jadi maksudnya adalah kita sebagai dosen memberikan pertanyaan dulu sebagai pertanyaan pancingan kepada mahasiswa itu. Kemudian nanti mahasiswa menjawab, dan mahasiswa yang menjawab itu baru bisa tahu jawaban temannya kalau dia sudah menjawab duluan. Itu pakai question and answer. Atau pakai forum yang jenisnya itu adalah satu orang harus mempost satu diskusi misalkan seperti itu. Nah itu juga bisa seperti itu. Jadi ini adalah dalam rangka misalkan kita minta mereka silakan Anda merangkum istilahnya hasil belajar Anda di forum diskusi ini, kemudian nanti kita sebagai dosen bisa mengomentarinya atau teman yang lain bisa mengomentarinya dan sebagainya seperti itu. Nah itu memang di sini adalah interaksi secara asinkron tadi. Nah itu terkait dengan feedback learning-nya. Kemudian tentang gamifikasi itu adalah maksudnya gamifikasi ini kita menggunakan elemen-elemen game ya, dan desain game ini untuk pembelajaran yang ada gitu ya.
Jadi ya rewardnya dan sebagainya seperti itu mungkin ya. Pak Noven, Ya. sebelum ke game, ya saya kembali lagi ke itu tadi. Ternyata kalau kita mengikuti idenya itu tadi, flip learning itu ya, waktu kita kalau ngajar satu mata kuliah dan satu kelas saja sudah macam-macam loh. Kita harus mengevaluasi hasil jawaban. Kalau jawaban yang berdasarkan ini formatic question answer itu kan ya otomatis gitu ya. Nek jariku kayak mesin. Padahal manusia itu bukan mesin gitu kan. Itu intinya adalah waktu yang kita perlukan itu juga cukup banyak. Ya menurut Pak Noven itu. Ya itu tantangannya Prof memang Prof. Jadi tapi memang istilahnya kita harus bisa mendesain tiap kelasnya itu mungkin berbeda-beda. Flipped learning-nya itu model flipped learning-nya tiap kelasnya itu berbeda-beda. Tidak harus forum diskusi, bisa juga dengan tugas. Tugas itu bisa, tapi memang di sini adalah flipped classroom itu memang waktu pembelajarannya memang lama. Jadi bisa 1 minggu gitu. 1 minggu itu kita mengelola kelas itu. Makanya kemudian seperti di BINUS itu kehadiran dosennya itu diakui itu adalah ketika mereka melakukan forum diskusi. Nah, tapi mereka tidak ada kelas Zoom. Kelas Zoom-nya itu mungkin hanya sekali atau 2 kali, 3 kali lah mungkin ya, 3 kali dalam proses pembelajarannya. Bahkan mereka lebih banyak di dalam banyak di forum diskusinya itu. Sehingga memang bagian akademik itu selalu mengecek kalau dosennya itu belum berdiskusi di situ, maka dianggap tidak hadir. Jadi ada kewajiban. Jadi memang kelebihannya adalah kita bisa melakukan interaksi dengan mahasiswa kapanpun dan dimanapun sebenarnya gitu. Beda dengan Zoom. Kalau Zoom itu harus ada waktu yang tertentu gitu ya. Nah ini memang nanti itu bisa didiskusikan sebenarnya terkait dengan ini. Nah memang selagi tantangannya memang tadi itu jumlah kelas kita banyak, terus kemudian jumlah mahasiswa kita juga banyak. Nah di sini butuh penyesuaian dengan situasi dan kondisi masing-masing kelas dan tujuan pembelajarannya. Jadi apa tujuan pembelajarannya, capaian pembelajarannya nanti seperti apa. Nah, kalau misalkan kita mengikuti prosedur OB, Outcome Based Education, itu sebenarnya akan lebih enak juga, karena dengan OB itu kita akan lebih mudah untuk merancang kelas daring kita sebenarnya. Karena di situ kita akan fokus kepada capaian pembelajaran mahasiswa tadi, seperti itu. Nah, itu mungkin bisa digabungkan nanti sebenarnya gamification, flipped classroom, kemudian dengan outcome based education itu jadi satu, itu bisa sangat efektif sebenarnya. Itu sebagai panduan kita untuk merancang pembelajaran daring kita sebenarnya. Begitu Prof mungkin. Terus kemudian tadi saya lanjutkan untuk gamification. Jadi ini emang benefitnya adalah kita bisa melakukan engagement, lebih banyak istilahnya nanti interaksi dengan mahasiswa tadi. Kemudian ada tahapan-tahapan reward yang kita berikan kepada mahasiswa. Itu ada apa istilahnya ya? Ada penghargaan gitu ya. Ada penghargaan, setiap apa capaian mahasiswa itu kita hargai di situ. Nah, kemudian ada kompetitif elemen. Jadi ada persaingan. Nah, persaingan itulah yang kemudian nanti akan menjadi extrinsic motivation-nya nanti gitu. Nah, memang ini mungkin tadi sudah sedikit diskusikan mungkin oleh Pak Ganjar, misalkan menggunakan menggunakan yang eksternal ya. Eksternal itu seperti Kahoot atau lain-lainnya, itu bisa aja dimasukkan. Ya, tapi kalau di sini kita bisa juga menciptakan sendiri sebenarnya, menciptakan sendiri alur gamification kita itu sesuai dengan rencana pembelajaran kita. Karena mungkin kalau Kahoot kadang bisa kita manfaatkan untuk hanya cek pemahamannya saja gitu ya. Tapi coba kadang juga agak lebih menyusahkan bagi mahasiswa. Nah, kalau pakai satu fitur yang ada di learning kita dengan mengemasnya, memang kelemahannya adalah kita harus membuat merancangnya sendiri gitu. Kelemahannya di situ sih. Mungkin bukan kelemahannya, apa istilahnya itu butuh effort yang lebih lah gitu ketika kita menggunakan fitur-fitur yang ada di model di learning kita seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya nanti bisa juga kita manfaatkan itu gamification ini untuk implementasi OB tadi itu.
Ya, dengan OB tadi itu kita akan bisa tahu gamification-nya apa yang seperti apa, kompetensi apa. Sebenarnya kalau kita lihat kan di game-game itu kan sebenarnya begitu satu gamers itu bisa melewati satu level, itu artinya dia kompeten dalam level itu kan gitu. Baru nanti dia lanjut ke level berikutnya. Tambah tinggi, tambah naik lagi, tambah tingkat kesulitannya semakin tinggi. Artinya kompetensinya juga semakin semakin kompetensi yang dibutuhkan juga harus semakin tinggi juga. Nah itu bisa kita manfaatkan juga seperti itu tingkat ininya ya dengan OB. Kan biasanya kalau kita pakai menganalisis tujuan nutrisional itu pertama mahasiswa itu harus bisa apa? Misalkan bisa nyusun artikel. Nyusun artikel itu berarti yang harus dilakukan mahasiswa itu apa dulu? Oh, dia harus misalnya mampu merumuskan masalah misalkan atau mampu membuat literatur review sampai level-level berikutnya. Nah, itu bisa kita buat gamifikasi itu sehingga dengan gamifikasi ini sebenarnya akan membantu mahasiswa juga mengetahui dia itu bisa sampai level mana sebenarnya itu. Dan kita sebagai dosen juga bisa ngecek kompetensinya. Oh, berapa orang yang sudah kompeten di aspek ini, berapa orang yang kompeten di aspek ini, itu kita bisa tahu sebenarnya sebagai bentuk evaluasinya gitu. Nah, ini bisa fitur-fitur ini yang bisa kita manfaatkan. Saya rasa ini bagus, sekalian sudah sering yang memakai gitu ya. Ada activity completion, resistant access. Nah, mungkin yang belum banyak dipakai yang ini, BITS sama level up, sama activity result board. Ya, ini yang mungkin belum dipakai. Ya, mungkin kalau yang restricted access sama activity completion ini saya rasa sebagian besar Bapak Ibu dosen sudah banyak memakainya. Kemudian yang BITS sama level up, activity result board ini yang mungkin sedikit mungkin ya. Yang sudah mempraktekkan. Nah, mungkin hari ini saya akan pakai yang BITS sama level up sama activity result block ini. Cuma memang ada hubungannya nanti dengan activity completion sama restricted access ini. Terutama untuk kita ketika menggunakan BITS ini ya. BITS sama level up ini. Karena itu ada hubungannya dengan activity completion-nya ini. Oke, kemudian ini yang mungkin yang menjadi penting Bapak sekalian adalah di dalam pembelajaran daring ini itu terutama dengan flip learning sama dengan gamification ini adalah kita ya ini mahasiswa itu harus diberikan guidance yang jelas. Jadi instruksinya harus jelas. Jadi harus kita berikan mungkin kalau memungkinkan itu bahasanya mungkin jangan bahasa yang agak kaku ya ini. Bahasa sekarang itu bahasa anak gaul sekarang itu mungkin yang agak lebih lemes gitu. Ya misalkan apa gitu ya, mungkin bahasanya ini kan agan-agan gitu. Ya boleh-boleh aja sih gitu sebenarnya. Nah, ini memang supaya apa istilahnya aura gamifikasinya ada gitu ya. Kemudian yang tak kalah penting adalah model. Artinya ketika kita harus bisa memberikan satu selain guidance itu biasanya bentuk perintah, model itu dalam bentuk sesuatu yang harus dicapai oleh mahasiswa tersebut. Nah, itu kita kasih level-levelnya tadi itu. Nah, scaffolding itu juga bagian dari gamification tadi. Nah, yang intinya adalah di sini di pembelajaran flip learning, gamification dan tatap muka asinkron itu adalah harus ada review atas capaian pembelajaran. Kemudian ini yang penting juga kita harus merealisasikan materi kita itu step bertahap ya. Jadi kalau misalkan ya tadi kalau memungkinkan sebenarnya berdasarkan kompetensinya tadi. Misalkan dalam satu satu tatap muka ya, satu tatap muka itu ada 5 kompetensi yang harus dilalui oleh mahasiswa tadi, maka paling enggak kita harus menciptakan 5 materi tadi secara terpisah. Nah, satu materi selesai, baru kemudian dites pemahamannya. Kemudian nanti dia bisa masuk ke level berikutnya sampai kemudian dia bisa mencapai sesuai dengan capaian kompetensi yang kita inginkan seperti itu. Kemudian tadi sama ya, check understanding itu terutama adalah kalau kita memberikan tugas itu memang harus kita kasih feedback sebenarnya. Feedback atau dalam rubrik penilaian tadi sehingga mahasiswa tahu letak kesalahan di mana, apa yang harus diperbaiki dan sebagainya seperti itu. Itu memang menjadi sebuah kesenangan tersendiri buat mahasiswa ketika mahasiswa itu diberi komen oleh dosennya sebenarnya. Nah, ini mungkin latihan supaya mahasiswa ketika skripsi itu tidak turun semangat. Banyak kan mahasiswa itu sekarang ini kan
begitu bimbingan dengan dosennya kemudian dicoret-coret sama dosennya itu langsung down gitu. Karena mungkin tidak terbiasa mendapatkan feedback. Nah, kalau mungkin dalam proses pembelajaran itu mereka sudah terbiasa mendapatkan feedback dari kita, mungkin mereka akan terbiasa. Mereka banyakkan kenapa mahasiswa itu agak bermasalah di skripsi kalau dalam pandangan saya, itu karena mereka belum siap mentalnya gitu ya. Nah, dengan pembelajaran yang kita mulai sejak awal itu, insya Allah sih mahasiswa akan terbiasa, mungkin mendapatkan feedback dari dosennya dan sebagainya seperti itu. Nah, itu akan lebih mereka bisa siap mentalnya gitu ya. Mungkin gitu. Nah, mungkin itu sedikit gambarannya, mungkin secara materi dulu, mungkin nanti saya lanjutkan dengan istilahnya prakteknya seperti apa mungkin terkait dengan mungkin yang saya prioritaskan mungkin yang gamification ini, karena memang kalau yang Flippad itu mungkin sudah pernah dipraktekkan fitur-fiturnya oleh Bapak sekalian, hanya mungkin dari sisi aspek ininya aja, aspek optimalisasi fungsi-fungsinya tadi itu yang yang perlu kita optimalkan. Mungkin yang akan saya kenalkan di sini adalah yang gamification-nya ini. Yang pertama adalah di Bits sama level up sama activity result block gitu. Itu mungkin sementara Pak Gancar sambil mungkin ada saya siapkan yang materi yang untuk prakteknya, mungkin kalau ada yang perlu disisikan monggo Pak, saya kembalikan Pak Gancar dulu sambil saya siapkan dulu e-learning saya. Baik, ya, terima kasih Pak Noven. Jadi memang seperti yang sampaikan Pak Prof. Cip tadi, menjadi lebih menantang nih kita, menantang dalam artian sebetulnya lebih susah sebetulnya, tapi karena kita harus mulai dari perencanaan memang lebih heboh dibanding kemudian langsung pembelajaran kita langsung di kelas. Dan kemudian juga mempersiapkan bahan-bahannya agar bisa dibaca terlebih dahulu oleh mahasiswa. Nah, kemudian juga bagaimana berinteraksinya. Dan yang jadi pertanyaan juga gini Pak Noven, tadi seperti yang dimunculkan contohnya kan di BINUS, mereka sudah mengakomodasi pembelajaran dengan diskusi di forum. Nah, padahal yang di kita kan dianggap hadir itu kalau memang kita sudah masuk ke Zoom. Nah, apakah memang ke depan itu ada perencanaan bahwa kehadiran dosen itu dilihat dari apa saja? Apakah kalau dalam 1 minggu itu sudah didiskusi, nah ini sudah termasuk. Nah, itu pelaporannya akan seperti apa? Itu mungkin seperti apa ke depan kira-kira rencananya Pak Noven? Wah, ini dia. Ini pertanyaan yang ini dari strategis. Segi akademik nih. Bagaimana sebenarnya nantinya? Ya, ini sebenarnya tergantung pada dekan baru nanti Pak ya. Sebenarnya kalau idealnya memang sih sebenarnya kita bisa mengadopsi modelnya BINUS ya. Jadi mungkin dalam istilahnya misalkan tatap muka 1 sampai 7 ya, itu mungkin untuk pertemuan Zoom-nya mungkin 2 kali atau 3 kali misalkan begitu ya. Yang lebih banyak nanti dieksplor itu karena akan meringankan mahasiswa sih, meskipun ya bagi dosen mungkin agak lebih berat karena dia harus istilahnya itu harus terkoneksi terus dengan tiap paling nggak 1 hari sekali itu harus masuk kelasnya kan begitu dalam waktu 1 minggu itu kalau ketika dia harus mengajar di bab tersebut misalkan seperti itu. Ya itu memang cuma bagi mahasiswa kan selama ini kan kadang mahasiswa itu kesulitan di dalam akses internetnya ya, dan kalau pakai Zoom itu kan boleh katakan memang boros kuota gitu ya. Nah, itu memang nyedot kuota. Maka kalau kita lebih mengoptimalkan yang tatap muka asinkron bahasanya, itu akan lebih menghemat kuota. Tapi memang ya monggo itu nanti memang kalau saya rasakan kadang sih ya lebih berat harus kita diskusi itu sih daripada pakai. Kalau Zoom kita masuk Zoom sudah selesai. Gitu. Oh. Nah, nanti kan bisa jadi dosen merasa loh saya udah diskusi lewat WhatsApp nih. Lah itu. Tanya. Nah itu kalau di BINUS itu tidak diperbolehkan Pak. Jadi semuanya masuk ke sistem mereka semuanya. Jadi itu mereka bisa pakai LMS mereka, gitu ya. Mereka memang membangun LMS sendiri. Hampir mirip lah dengan model ini sebenarnya. Karena apa? Karena mungkin LMS-nya juga dimodifikasi lah dari modul itu mereka pakai modifikasi sendiri gitu.
Boleh, Oh, boleh saya berarti tanya nanti. dikit. Oh, nggih, Prof. Sip, monggo silakan. Baik. Bolak-balik aku sing takon ae liyane ndi. Nih, monggo Prof, apa Prof? Yang lain belum berani, Prof. Pak Noven dan Pak Ganjar dan lain-lain itu ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang Zoom ini kan memang hal yang baru ya, kita mengajar melewat ajar daring gitu kan. Tetapi kalau kita perhatikan bahwa dia idealnya itu juga membaca terlebih sendiri gitu ya. Dan itu tidak ada hubungannya dengan usia, tetapi kemauan menurut saya ya. Jadi bukan usia tapi kemauan. Nah, ada orang yang mau membaca, ada yang mau hanya melihat sepintas seperti yang kita Pak Anu siapa sing Henry, ya Pak Henry yang dari Malang itu loh. Dari Malang itu kan dia melihat hanya sepintas gitu membaca mahasiswa itu yang dilakukan karena dia hanya mempelajari pada Mbah Google atau Mbah Yahoo gitu ya. Itu memang sepintas, tapi ada semua di sana gitu kan. Padahal yang kita kehendaki antara lain, nek iso maca buku baru kita diskusi. Nah, pertanyaannya adalah gimana kita bisa memonitor mahasiswa, apalagi kalau menurut saya loh ya, tidak hanya S1, S2, S3 gitu kan, tapi kemauannya. Ya caranya melihat bahwa kita apa yang telah diberikan telah ditanggapi oleh mereka dan dia melihat dengan membaca dengan detail. Mungkin yang lain silahkan tidak hanya Pak Noven gitu ya. Enggak, ini sharing. Ya, kalau mungkin sharing saja di kelas saya, Prof, memang itu tadi kita pakai gamifikasi itu menjadi unsur utama sih. Karena sebenarnya mahasiswa itu kan motivasinya nilai. Jadi sebenarnya dengan cara yaitu mau tidak mau lah gitu ya, Mbak. Tidak mau itu sesuatu fakta ya, mahasiswa itu adalah mengejar nilai sebenarnya. Nah, disitulah sebenarnya kita bisa merancang bahasanya memaksa mahasiswa itu untuk istilahnya itu membaca. Contohnya misalkan begini, Prof. Jadi misalkan kita sediakan materi, kemudian kita dari materi itu kita bikin kuisnya. Nah, dari kuisnya itu nanti akan kita lihat semua materi kuis yang itu adalah dari bahan bacaan tadi. Karena sifatnya ini formatif bukan sumatif ya. Artinya hanya mengevaluasi pemahamannya. Nah, dari situ nanti kita bisa kasih grading. Kalau misalkan dia 65 berarti dianggap sudah lulus di level itu, di kompetensi itu. Jadi mungkin begitu, Prof. Jadi sehingga dari situlah mahasiswa itu harus membaca dulu. Kalau dia tidak membaca, ya dia tidak akan mendapatkan nilai yang bagus. Gitu. Karena semua materinya itu, materi pertanyaannya itu adalah dari buku yang harus mereka baca. Nah, dari situlah kemudian nanti akan memaksa mahasiswa itu untuk untuk belajar tadi itu, membaca materinya, mungkin seperti itu. Itu mungkin sedikit sharing dari saya yang selama ini. Mungkin kalau dari Bapak sekalian mungkin bisa sharing yang lainnya. Ya, sebetulnya konsepnya sama saja dengan offline ya Pak Noven, bahwa kan kita ketika offline juga meminta mahasiswa baca dulu silakan. Dan ketika di kelas nanti ketika mengawali bisa jadi kita buatkan kuis gitu. Nah, bedanya mungkin ini hanya dipindahkan ke dunia online dan disebut sebagai flipped classroom, seperti itu Pak Noven. Iya, hampir mirip seperti itu, dan itu akan lebih memudahkan kita karena mahasiswa bisa langsung tahu hasilnya, dan kalau kita mau setting mereka itu bisa itu mengerjakan lagi kuisnya itu berkali-kali sampai dia mendapatkan nilai 65 misalkan gitu ya, maka dia kan harus membaca apa jawabannya ini, jawabannya ada di buku itu. Nah, maka dia harus buka lagi buku e-booknya yang kita sediakan di situ. Jadi itu yang memicu mereka untuk motivasi mereka untuk mempelajari materinya. Mungkin itu sedikit sharing dari saya sih. Berarti itu yang tingkat kesulitannya bagi dosen adalah kalau di offline kita bisa jadi tidak ngoreksi, pokoknya mahasiswa ngumpulin gitu. Ya, kalau gitu. online, ya. Kalau langsung ada feedback-nya, Pak. Ada feedback-nya. Oh, dia kurang gitu ya. Kurang berarti harus baca lagi. Kurang harus baca lagi. Kurang baca lagi seperti itu.
Itu mungkin adanya. Masalah waktu itu penting sekali itu. Padahal kita mengajarnya cuma 8 mata kuliah kan cuman. Dan mahasiswanya banyak, Pak ya. Mahasiswanya banyak. Kalau mahasiswa hanya 15, 10 masih lumayan. Baik, Pak Noven, siap untuk ininya? Prakteknya ditunjuk. Oke. Mungkin ada yang mau sharing mungkin tadi Pak Rajin mungkin ada sharing. Oh, monggo Pak Momi. Oh ya, terima kasih. Sedikit aja sebelum Bu Indin nanti. Ini cuma sharing dari pengalaman saya ngajar aja. Jadi saya kan juga ngajar ekonometrik ya. Itu pengalaman saya memang saya membuat video. Dan saya membuat video itu saya kasih misalnya video dengan, ya kan ekonometrik kan ada observasi ya. Oke, saya kasih coba 5 observasi dulu. Terus kemudian 5 observasi itu kemudian saya buat sendiri. 5 observasi itu diapakan sampai ketemu nilai berapa. Saya upload di YouTube, terus kemudian mahasiswa saya kasih observasi lebih. Nah, itu kerjakan, observasi lebih kerjakan, tapi tonton video saya dulu. Dan itu saya lihat, kemudian minggu ke depannya saya lihat, saya random gitu ya, coba lihat, share screen apa yang sudah kamu hasilkan, share screen apa yang sudah kamu hasilkan. Mereka lebih mudah menerimanya. Jadi kemudian saya berpikir bahwa kelihatannya kalau kita memang aktif membuat video sendiri, terus kemudian kita upload di YouTube dan kita meminta mahasiswa itu untuk melihat dan kemudian kita kasih tugas, rasanya kok itu efektif ya, daripada kemudian kita sekali di Zoom ya, terus kemudian mungkin direkam juga, tapi kemudian mahasiswa nggak ada kewajiban untuk menonton, ya akhirnya lupa lagi. Sehingga mungkin yang baik juga ini untuk saya sendiri dan juga mungkin Bapak Ibu, kita buat video sendiri-sendiri dulu, terus kemudian kita upload, tapi yang kita upload itu ada linknya ke mahasiswa, sehingga mahasiswa kemudian bisa melihat video kita, mengulang-ulang video kita sebelum mengerjakan soal baru. Saya kira pengalaman Pak Noven itu sudah cukup banyak buat video di YouTube, mungkin bisa ditambahkan Pak, gimana kita bisa melihat efektivitasnya, mahasiswa itu bisa lebih berhasil apabila kemudian melihat video dulu. Mungkin kalau di YouTube saya kira banyak ya video-video ya, tapi kalau kemudian dikasih pilihan bahwa ini video dosenmu, mereka pasti pilih dosennya sendiri. Karena itu yang diajarkan di kelas, sehingga mereka kemudian bisa nyambung sama tugas-tugasnya. Itu Pak Ganjar. Ya, sekalian nambah subscriber ya Pak Momi. Baik, Bu Indin, monggo Bu Indin. Bu Indin? Oh, belum. Ya. Masih masak Bu Indin. Kalau saya mungkin ada menambahkan sedikit Pak Noven untuk masalah gamenya nih. Saya akan sharing Instagram saya nih. Jadi mahasiswa di akhir setiap sesi itu untuk merekam apapun ilmu yang didapatkannya. Sehingga apa yang kita harapkan kan ketika mereka masuk dan keluar kuliah itu harus ada pengetahuan baru. Kalau sampai tidak ada hal baru yang kemudian ditangkap, maka akan menjadi sia-sia hidupnya selama 2 jam perkuliahan itu. Jadi saya minta untuk membuat pernyataan apapun dengan kata-kata dia sendiri, tidak boleh ngambil dari Philip Kotler, dari Gancar, CP, dan sebagainya. Buat dengan kata-kata sendiri, ilmu apa yang diperoleh, buat posternya, upload di Instagram, tag saya untuk bisa saya upload juga di Instagram saya. Nah ini juga saya kira menjadi permainan yang menarik bagi saya dan mereka, karena mereka bisa jadi menambah konten dari Instagram mereka menjadi sesuatu yang positif. Harapannya, tambahannya, benefitnya adalah, ya siapa tahu ini akan jadi amal jariah bagi mereka dan bagi saya juga, karena ini akan nempel terus di status Instagram mereka selama tidak di take down. Nah, jadi mereka saya minta untuk upload hal-hal positif dari mata kuliah, dan hal ketiganya, nilai positifnya adalah kita bisa soft promotion. Mereka mencantumkan manajemen FEB UNER, FEB UNER, itu akan menjadi soft promotion bagi kampus kita. Saya kira itu mungkin permainan yang bisa kita gunakan juga bagi mahasiswa agar mereka bisa merecall dan merecord memori tentang materi yang mereka dapatkan. Nah, tapi itu masih di luar aula, Mbak. Ya, sebenarnya nggak apa-apa Pak. Mungkin yang dengan kata lain, semua dosen harus mainan Instagram loh Pak. Loh, memang harus memberi contoh dulu Pak. Jadi kita tidak bisa meminta mahasiswa untuk
bikin poster. Kalau kita sendiri belum pernah bikin poster dan minta orang lain untuk bikin posternya. Jadi saya sampaikan, saya udah bikin poster sendiri, di aplikasi itu banyak, apakah pakai poster, poster maker, Canva, dan sebagainya. Intinya loh, pertama waktu ya yang harus disiapkan oleh semua orang itu waktu dan kemauan dan menggunakan teknologi itu. Itu sih rada angel gitu. Oh, tapi ini saya katakan kepada mahasiswa, ini 5 menit aja udah bisa selesai, sambil dia di toilet sekalipun ya bisa menyelesaikan itu gitu. Jadi tidak perlu waktu khusus untuk membuat, karena pokoknya apa yang diingat tuliskan, buat posternya, upload dan tag saya, selesai itu. Tapi efeknya bisa jangka panjang. Itu sebenarnya kalau tinggal di flip aja Pak Gancar. Jadi harusnya mereka belajar dulu, kemudian mengupload, nanti reviewnya adalah di kelas Pak Gancar. Iya, bisa jadi. Jadi akan lebih, di Zoom-nya itu akan lebih banyak diskusi code-code mereka. Jadi itu akan menarik. Mereka akan bisa sharing, oh code-mu itu bisa juga nanti yang teman yang lainnya bisa komentar juga terhadap code-nya yang di Instagram itu, diskusi di kelas itu. Lah itu akan menarik. Kebetulan juga ada yang nyontek juga Pak, nyontek kuotasi dari temannya. Jadi temannya pakai bahasa Inggris, dia pakai bahasa Indonesia. Maka segera saya tag punya temannya itu. Jadi langsung saya sinkronkan. Ini punyanya ini saya kirim ke dia saya kirim ke yang itu. Nah itu akan menjadikan ya kamu harus dapat ilmu sendiri, tuliskan dengan kata-katamu sendiri, tidak kemudian. Nah itu memang interaksinya bisa dapat di situ. Nah itu di kelas memang bisa kita diskusikan juga nantinya. Ada kesalahan dalam mendapatkan ilmu, bahwa saya tidak ingin ini dari kata-kata saya, dari kata-kata Philip Kotler dan sebagainya. Jadi belajar untuk bijak sendiri. Intinya seperti itu yang saya sampaikan. Baik. Oh, saya mau tanya, bisa ya Pak? Ya, ini jadi kemarin itu saya sudah memulai karena rapat dengan Pak Gancar, waktu rapat dosen itu diminta agar supaya mahasiswa ketika masuk itu sudah baca, awalnya harus selama 20 menit dikasih kuis gitu ya. Tapi ketika saya masuk ke kuis, mahasiswa itu kesulitan untuk jawab di mana Bu menjawabnya. Nah, saya juga bingung, maka saya jadikan itu bentuk forum. Ya. Saya hanya bertanya sebetulnya Pak, saya masih bingung tadi itu apakah flip bedanya dengan gamification. Apakah yang saya lakukan ini sudah flip? Misalnya awal itu saya awali dengan forum diskusi isinya adalah kuis. Sesudah itu 20 menit kemudian saya masuk Zoom. Itu saya ngajarnya enggak 45 menit lah ya. Kemudian materi itu sudah saya kasihkan minggu sebelumnya, kemarin masuk minggu kedua. Kemudian saya mencoba meng-share yaitu melalui URL. Saya bingung antara web sama URL ya. Tadi atasnya itu tadi apa web. Kemudian terakhir saya menggunakan evaluasi lagi, yaitu semacam post test gitu, plus tugas individu, assignment itu untuk minggu depannya tugas kelompok. Untuk membackup data, saya bikinkan link Google Drive kelas. Nah, apakah yang saya lakukan ini sudah flip atau gamification? Saya bingung ini. Terima kasih Pak Noven. Itu yang saya lakukan di kelas S1 dan MM kemarin. Sebenarnya kalau yang disampaikan oleh Bu Indin ini sudah masuk ke flip, Bu. Tinggal dimasukkan gamification-nya. Jadi sudah menggunakan prinsip-prinsip flip learning. Mungkin cuma perlu dioptimalkan lagi flip learning-nya itu waktu tadi. Memang masalahnya itu di beban kita untuk menyediakan bahan ajarnya. Jadi, karena sudah tersedia semuanya, mahasiswa belajar mandiri dan bisa mengecek kemampuannya dia. Tadi kan seperti Bu Indin berikan kuis dan sebagainya, itu sudah masuk ke ke flip learning. Nah, tinggal dimasukkan gamifikasinya supaya untuk memotivasi mahasiswa itu lebih belajar lebih serius lagi gitu. Ada penghargaan lah, hasilnya memanusiakan manusia gitu. Jadi ada penghargaan, ada. Kalau penghargaannya itu berupa nilai, misalnya saya UTS dan UAS-nya itu mungkin cuma 25%, tapi keaktifan di kelas kayak gitu. Itu termasuk gamification. Itu perlu ditingkatkan lagi, Bu. Maksudnya gini, karena kan seperti orang main game itu kan ada nilainya, tapi dia bisa tahu posisi saya itu ada di mana dengan teman-teman saya. Oh, saya juara kelas atau enggak, gitu. Kalau hanya kasih nilai itu kan kita tahu.
oh dia hanya tahu dirinya sendiri, tapi tidak tahu bagaimana positioning dia di jadi ada kompetisinya. Nah, mungkin saya tunjukkan di kelas saya nih. Sedikit saya sampaikan di kelas saya. Mungkin ini masih jelek Bapak sekalian. Tidak masih karena waktu tidak mencukupi gitu. Nah, ini saya coba berarti di kelas pengantar akuntansi. Ini supaya ini kita kasih agak berbeda gitu. Kita pakai grafiknya karena memang mahasiswa sekarang itu lebih suka gambar daripada teks. Jadi memang harus dibuat seperti ini supaya mereka itu tidak loncat-loncat. Karena kalau gambarnya belum jelas, baru lihat tulisannya, Pak ya. Iya. Iya, belajar. Memang agak berbeda ya, Pak Kado. Karakteristik mahasiswa sekarang ini. Nah, ini kita pakai pendekatan flip learning. Jadi memang misalkan ini di sini ada tujuan akhir pembelajarannya. Cuma di sini kan ada setiap capaian-capaiannya. Jadi dia harus tahu konsep dasar akun dalam akuntansi, konsep saldo learning normal. Outcome. Ya, learning outcome-nya lah. Jadi ini nanti kita pecah-pecah harusnya. Cuma ini kebetulan ini tidak dipecah oleh teman-teman gitu. Jadi jadikan satu. Ini sebenarnya contoh yang jelek. Contoh yang baik itu harusnya adalah misalkan ini ada menjelaskan konsep dasar akun dalam akuntansi. Jadi kita buatkan video tentang menjelaskan konsep akun dalam akuntansi ini. Nah, kalau memungkinkan juga nanti ini bahan bacaannya ini kebetulan ini Bapak Ibu sekarang bisa memecah e-booknya itu dipecah berdasarkan topiknya. Nah, dari setiap topik ini harusnya ini idealnya Bapak Ibu sekalian ya. Saya enggak ini kebetulan ini karena ya tadi waktu kita yang mepet dan terbatas itu di sini apa istilahnya harusnya dipecah lagi menjadi harusnya di sini ada 1 2 3 ada 3 bagian harusnya. Ada 3 bagian sesuai dengan kalau kita bicara outcome based education itu harusnya kita pecah menjadi 3 bagian sesuai dengan kompetensinya ini. Nah, nanti kita berikan kuis ya untuk pengecekan ini dan kuisnya ini mungkin mereka bisa kita apa istilahnya di sini kita kasih ini ya batasan ya. Dia bisa mengikuti kuis ini kalau dia sudah baca dan nonton videonya ini. Nah, ini salah satu cara untuk kita mahasiswa itu bisa mengikuti scaffolding kita, ya artinya tahapan-tahapan dia supaya dia sampai pada capaian kompetensi yang kita inginkan. Nah, kemudian nanti kita sediakan forum diskusi ini. Dari forum diskusi ini sebenarnya manfaatnya kita akan bisa tahu mahasiswa itu belum paham di mana. Nah, nanti itu yang akan kita bisa kita jadikan ketika kita menjadi bahan diskusi di kelas. Jadi nanti sebenarnya kalau kita pecah kuisnya ini kan nanti ini kan ada 3 learning outcome ini ya. Nah, nanti kita pecah kuisnya ada 3 sebenarnya. Kuis tentang konsep dasar akun dalam akuntansi, kuis tentang konsep saldo normal, kuis tentang ini ya. Itu kita kan bisa tahu dari sekian mahasiswa itu berapa yang sudah memenuhi capaian pembelajaran yang ada. Nah, itu kan bisa kita mengevaluasi capaiannya. Nah, ini salah satu contoh flip classroom, tapi ini masih belum sempurna Bapak sekalian. Ini karena ya itu tadi waktu yang banyak yang harus kita ini. Nah, di sini yang saya tempelkan gamifikasinya. Jadi di sini ada level kemajuan belajar. Ini berdasarkan algoritma yang kita susun. Kita di ladder ini, kalau kita lihat di ladder ini, nah kita kan bisa tahu ini. Jadi aktivitas mahasiswanya itu apa saja. Kebetulan ini berarti yang aktivitasnya ini sedikit, hanya orang ini aja yang beraktivitas. Jadi memang nanti biasanya ini baru pertemuan kedua kemarin. Nah, ini berarti kita bisa mengevaluasi sebenarnya mahasiswa itu banyak juga yang belum beraktivitas banyak di kelas itu. Nah, ini yang nanti kita bisa dibantu dengan model seperti ini. Nah, itu yang yang level up tadi. Terus kemudian kalau yang di sini yang saya katakan tadi, mereka sudah tahu ini apa istilahnya itu positioningnya dia. Nah, artinya kita dengan menggunakan activity result ini itu kita bisa mengetahui 5 terbaik di kelas itu siapa. Nah, tiap minggu nanti kita umumkan terus. Ini secara otomatis ini. Nantinya kita tinggal mengatur saja di settingnya di sini, kita atur aja mau 3 mau 5 boleh gitu ya. 3 terbesar ini. Nah, ini kan mirip seperti Kahoot dan sebagainya seperti itu sebenarnya. Nah, terus kemudian ini ada pitch. Nah, pitch ini itu kita bisa tahu di sini di manage pitch ini.
Nah, di sini di kuis 2 ini hanya 3 orang yang memenuhi standar. Karena memang standar saya di sini adalah mereka yang nilainya 65. Jadi hanya 3 orang yang 65. Sisanya ini berarti kurang. Nah, berarti menjadi bahan evaluasi buat kita sih sebenarnya. Nah, itu memang ketahuan ketika di kelas itu kita drill kembali tentang konsep-konsep yang belum. Jadi di kelas itu sudah kita tidak menerangkan lagi, cukup pada apa yang mereka belum pahami gitu. Jadi lebih memudahkan kita sebenarnya. Ya lebih hidup diskusinya daripada kalau kita hanya lecturing saja seperti itu. Nah, ini kita bisa tahu dan di sini nanti kalau kita klik ini nah, ini kita kasih kata-kata misalnya nanti mereka akan mendapatkan badge ini dan kita akan sebutkan mereka selamat Anda telah menyelesaikan level 2 dalam mata kuliah ini, sukses dan sebagainya seperti itu. Itu ada ini ya, ada perasaan secara motivasinya itu, oh saya dihargai dan sebagainya, capaiannya dihargai dan itu ini memang masih kita ini ya eksperimen kita nanti efeknya ke mahasiswa itu bagaimana, apakah gamifikasi ini bisa meningkatkan motivasi pembelajaran mahasiswa itu nanti metode bisa untuk publikasi riset sendiri itu sebenarnya tentang riset pembelajaran. Sekali jalan itu, ke 3 pulau Pak ya. Ya betul Pak. Jadi itu bisa ya mungkin kalau dipermakna sedikit nanti bisa ke Scopus ya. Ya itu mungkin gambarannya tentang 3 fungsi tadi tentang base, kemudian level terus sama apa tadi level up ya sama result activity mungkin gitu. Itu mungkin Pak Ganjar mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Perlu disampaikan cara memulainya seperti apa Pak? Cara apa memulainya. Diklik, diketik gitu. Pertama mungkin nanti kita memang harus membuat skenario-nya ya. Memang skenario menjadi penting ya. Artinya ini harus kita siapkan mulai dari supaya tidak kerja 2 kali. Jadi sekali cuma memang agak waktu lama. Jadi mungkin pertemuan 1 sampai pertemuan 14 ini kita siapkan semuanya. Kemudian alurnya kita siapkan. Kenapa alurnya perlu kita siapkan? Ketika kita nanti menggunakan level up, nih ya level up. Mohon maaf mungkin sebelum ke level up, nanti kita menggunakan fitur di sini misalkan kita tracingnya di sini ya di activity ini. Nah ini kita di edit settingnya ini itu nanti kita menggunakan yang penting di sini activity completion-nya ini jadi penting. Ini yang harus kita atur. Di sini kan ada mahasiswa itu dikatakan berhasil menyelesaikan kuis ini kalau dia sudah mendapatkan nilai terus sama nilainya itu sesuai dengan passing grade-nya. Misalkan seperti itu. Nah, ini nanti kalau bisa juga kita setting di sini. Kalau ini kebetulan saya tidak nyetingnya berkali-kali, hanya nyetingnya adalah sekali saya. Nah, ini bisa kita rubah sebenarnya berkali-kali. Misalkan sampai 5 kali misalkan 5 kali sampai nilainya dia grade-nya 65 misalkan. Bisa juga kita model seperti itu. Itu untuk memotivasi mereka belajar gitu ya. Belajar kepada materinya lagi seperti tadi itu. Nah, nanti kalau kalau sudah selesai di setting, jadi semuanya terutama di activity compression-nya itu di setting semuanya supaya nanti kita bisa mengatur algoritmanya. Nah, seperti di sini misalkan kita setting tanya jawabnya ini kita setting di activity compression-nya ini. Nah, itu kita centang syarat-syaratnya. Jadi syarat-syarat dinyatakan mahasiswa itu sudah melaksanakan activity ini apa saja gitu ya. Ini penting untuk mengatur algoritmanya tadi itu. Nah, kalau sudah diatur itu baru kemudian kalau result up ini sederhana Bapak sekalian, nanti Bapak sekalian result up ya, mungkin result up activity itu nanti Bapak sekalian tinggal add aja di sini, nanti pilih saja menu yang atasnya, sebentar. Nah, ini diklik aja nanti. Activity result ini diklik, baru nanti dia akan muncul seperti ini. Kemudian nanti di konfigurasinya ini kita klik. Nah, nanti di konfigurasi dashboard-nya ini kita klik. Mungkin agak pelan-pelan Pak. Karena diskusinya ini setelah ini kemudian inilah ininya semua ini ya Pak. Setuju. Saya mikir saya izin tanya sebentar. Monggo. Perlu privat itu kita ya. Hasilnya semua result yang grade-nya mahasiswa itu berarti dari apa aja ya? Ini dari kuis saja Bu, yang bisa kita lakukan kuis. Ya, ini nanti bisa kita
lakukan yang lain sih, tapi ini kebetulan saya pakai kuis. Monggo nanti Bapak sekalian bisa pakai result yang lain. Jadi pertama yang penting adalah kita buat dulu tadi ya activity completion-nya tadi syarat-syaratnya. Kemudian nanti kalau sudah add di sini mohon maaf ya. Jadi di sini Bapak sekalian tinggal pilih activity result-nya aja ini. Diklik aja, nanti akan muncul. Oke, di sini maksudnya di add block, Pak ya? Ya, di add block ya, kan muncul nanti ini. Add block itu maksudnya, Pak? Add a block ini, nanti kan muncul ini. Nah, ini nanti bisa kita konfigurasi. Di konfigurasinya ini ada tanda ini ya, putaran ini. Kita konfigurasi di sini. Nah, ini ada konfiguri activity result box. Kita klik aja. Lah iku lho, Mak. Ternyata apa yang harus diklik itu ternyata membingungkan. Aku harus nambah attendance itu loh. Ternyata Iya, betul, Pak. Pak Sigit selalu membantu gitu ya. Tetapi ya, begitu selesai dibantu, eling. Besoknya lupa lagi. Saya cuma ingat tinggal klik ini, Pak. Cuman ini yang penting ini. Cobaan, ternyata tidak mudah itu. Jadi mungkin pelan-pelan. Jadi ini nanti dari kita ke add a block ini, nanti kita tekan add ya. Kemudian nanti kita pilih activity result. Nah kalau sudah, nanti akan muncul activity result seperti ini. Kemudian nanti konfigurasinya kita klik aja di sini. Nah ini untuk mengatur ini ya Pak algoritmanya kita. Nah ini kan ada pilihannya ini. Pilihannya apa yang akan didisplaykan. Ini aktivitas link Zoom 2 ataukah kuis ataukah tugas mandiri. Nah ini silakan, yang penting yang bisa di grade, yang bisa di ranking, misalnya gitu. Nah karena yang di aktivitas kelas saya ini yang bisa di ranking itu hanya di kuis, maka saya pakai yang kuisnya ini. Yang itu yang kita kita munculkan di sini, gitu. Jadi mungkin nanti Bapak sekalian bisa misalnya kuisnya ada 3 misalkan ya, bisa dibuat activity result block-nya ini dibuat 3 komponen gitu, sehingga nanti akan Mahisa bisa tahu dia itu berhasil atau tidak, sejauh mana keberhasilannya itu dibandingkan dengan teman-temannya. Mungkin itu. Berarti artinya kuisnya sudah dikoreksi dulu kan? Berarti ya, sampai itu sudah bisa keluar resultnya. Betul. Kalau itu saran saya kuisnya dalam bentuk multiple choice saja. Karena ini sifatnya kan hanya ini ya, formatif ya, bukan sumatif ya. Jadi bukan untuk menguji keberhasilannya, tapi hanya untuk menguji pengetahuannya sejauh mana gitu. Level penguasaan materinya sudah bagus atau tidak, seperti itu aja sih semuanya. Gitu. Maaf Pak Noven. Kalau Zoom activity itu kan bisa di-grade juga. Kalau dia aktif selama Zoom, ada grade-nya kan bisa juga ya Pak Noven? Iya bisa, tapi kan nilainya pakai apa Pak, nge-grade-nya gitu. Itu yang apa istilahnya itu, ini kan bisa apa ini? Ini bisa kita tampilkan 100 gitu ya. Ya, ini kita tampilkan beberapa orang yang akan kita tampilkan 3 terbaik atau 5 terbaik. Kalau ini kita mau menampilkan, ini saya nolkan karena ya ini terserah Bapak sekalian. Kalau mau misalkan mau menampilkan siapa yang paling jelek dari bawah, rasanya tidak motivasi, nanti tambah malu nanti. Ya tapi bisa aja sih. Kalau ingin kita main agak lebih ya memotivasi Mahisa itu, kalau tidak mau malu di bawah itu misalkan gitu ya. Mungkin mereka akan terpacu untuk belajar lebih Ini belum saya coba ini. Nah, saya baru mungkin nanti setelah UTS baru saya coba, nanti saya tampilkan yang rendah terbawah 3 itu, mau saya tampilkan kira-kira efeknya seperti apa. Belum. Pak Noven, Non Sewu boleh bisa tolong di-share kuis tadi yang menghasilkan result yang tadi itu salah satu aja. Pengen tahu model kuisnya. Yang ini kuis yang kita masukkan itu TM2, Bu. Jadi TM ini ABC deh. Ini ABC aja ini. Berapa soal ya? Ini 10 sih standar kita. Jawabannya banyak. 10 soal. Oh ini 15 nih. 20 ini. 20. Ini karena kebetulan kita sudah koleksi soal, jadi sudah koleksi 3 tahun nih. 3 tahun. Jadi bisa dipakai lagi. Itu kelebihannya sih. Kelebihan kita adalah kalau pakai ini, bank soalnya itu bisa kita bank soal ini bisa kita manfaatkan.
Ini soal di question bank-nya ini kan bisa muncul banyak ini. Jadi kebetulan ini banyak kita soal bank soalnya. Jadi kita tinggal pilih mau soal mana yang mau kita pakai gitu. Ini kelebihannya sih kalau kita pakai model ini, kita bisa nyimpan bank soal kita. Sehingga sebenarnya pekerjaan kita itu dicicil per tahun. Jadi semester ini kita cicil, nanti semester lagi kalau muncul lagi dimunculkan, ditambahi lagi seperti itu. Gitu, Bu. Artinya berarti kan tim ya, ini kerja tim ya? Ya, kerja tim, Bu. Ini aja saya bagi nih, Bu, yang bikin video itu saya bagi. Saya bagi tiap orang harus kontribusi gitu ya. Jadi ya sederhana dah. Ya ini bab 1 ini siapa, bab 2 ini siapa, bab 3 siapa, seperti itu. Memang nggak bisa kerja sendiri, harus kerja tim. Saya jadi minder lihat settingnya kelasnya Pak Kapten nih. Iya sama Bu. Apalagi kalau jadi timnya Bu, lebih kerjaannya berlari. Soal kita biasanya hanya UTS UAS ini Pak Noven setiap tatap muka ada soal soalnya masalahnya. Ya itu tadi Pak, untuk flipped learning itu kan untuk ya itu cuma sekali lagi kalau kita sudah kerja lama gitu kita bisa tabung lah. Ya, aktivitas kita bisa tabung lebih cepat. Kalau dulu saya men-setting satu kelas ini mungkin bisa seminggu, tapi kalau sekarang mungkin 1 hari karena sudah tinggal nata-nata lebahannya sudah ada gitu loh. Tinggal perbaikan-perbaikan mana yang belum aja. Gitu Pak gitu. Itu yang resultnya nanti ini bisa dimunculkan di sini hasilnya. Itu kalau yang activity result. Terus kemudian kalau yang ini level up ini sebenarnya kita ingin mengetahui sejauh mana aktivitas anak-anak itu belajar. Nah itu bisa kita lihat sebenarnya mana yang rajin belajar dan sebagainya. Itu kan nanti bisa menjadi apa istilahnya? Ya jadi penelitian lagi itu ya. Artinya mereka yang banyak beraktivitas di learning itu sejauh mana korelasinya dengan keberhasilan mereka di mata kuliah tersebut. Itu bisa kita lakukan penelitian riset ya. Artinya faktornya itu apa saja gitu. Untuk level kemajuan belajar ini penilaiannya based on apa ya? Based on yang mana ya? Kuis atau keaktifan atau gimana? Ini semua Bu, semua aktivitas. Jadi kalau kita klik ini di konfigurasi nanti ya. Jadi setelah sama ya, nanti Bapak Ibu sekalian masuk ke add block ini, itu nanti dipilih level up. Dipilih level up. Mana level up. Oh ini karena sudah aktif ya. Karena sudah aktif sehingga enggak bisa muncul lagi. Nanti dipilih level up, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian nanti Bapak sekalian tinggal diklik. Muncul mana Pak? Muncul apa? Muncul di ini Bu, level up ini. Nanti level up ini. Nanti kemudian di konfigurasi level ini kita klik aja. Nah, nanti kita bisa kasih nama sendiri di sini. Ini levelnya awalnya kalau title-nya ini dari level up saja. Jadi kita kasih yang sesuatu yang ini ya, sesuatu yang beri semangat. Ini karena cepet-cepetan saya kemarin tuh belum memikirkan kira-kira kata-kata apa yang memberikan motivasi buat mereka. Gitu. Nanti mungkin Bapak sekalian bisa memikirkan kata-kata apa yang bikin mereka itu termotivasi untuk belajar. Nah ini mungkin saya kasih aja, semakin banyak belajar Anda akan semakin meningkatkan level semakin belajar Anda. Mungkin nanti Bapak sekalian bisa merancang yang lebih baik lagi. Ini kemarin hanya dicoba cepet-cepetan ya. Mungkin kata-katanya kurang memotivasi mahasiswa gitu untuk belajar. Kalau sudah nanti kita save yang ini, terus kemudian nanti kita di ladder ini kita klik aja. Nah ini ada rule-nya. Nah ini yang bisa kita mainkan sini rule-nya. Sama nilainya ini. Nah, nilainya berapa? Jadi kalau ini dia itu di aktivitas eksternal file, jadi ngakses external tool. Jadi maksudnya dia ngakses ke Zoom kelas kita. Itu bisa kita nilai 10 gitu ya. Itu kelasnya ada file ini, ada dia mengakses di file gitu ya, itu bisa kita nilai 10. Nah, nilainya ini terserah Bapak sekalian. Jadi kita bisa memilihnya. Nanti mungkin biasanya tampilannya nanti ini berbeda dengan ini, bisa kita hapus kok sesuai dengan keinginan kita. Jadi bisa kita tambahkan sini rule baru. Tinggal nanti ini kita kasih nilai, misalkan kasih nilai 20 misalkan gitu. Kita tambahkan. Ini bisa any atau bisa all semuanya atau tidak sama sekali misalkan. Nah ini kalau ini kita add aja kondisinya, nanti kita ini pilihannya.
specific event atau activity atau event property atau set of condition. Jadi pilihannya. Biasanya saya memakainya sementara ini hanya pakai specific event sama activity or result. Kalau specific event ini, misalkan ini ya, di this event, jadi pilihannya ini nanti. Mau assignment-nya yang kita algoritma, jadi kita milih algoritmanya. Ini maksudnya mengatur algoritmanya. Mahasiswa itu mengklik apa saja, apa yang dia lakukan aja di situ bisa kita deteksi. Nah ini bisa kita pilih-pilih gitu ya. Kalau yang this event, kalau yang kita activity result-nya ini, kita bisa pilih setiap ini. Mana yang menjadi titik tekan kita. Misalkan kita mau jadi kuis ini nilainya lebih besar daripada yang lainnya, misalkan begitu. Monggo itu itu nanti diatur oleh Bapak Ibu sekalian dalam mengatur. Ini ibaratnya seperti kita men-setting sebuah game sebenarnya. Jadi gamenya mau dibuat seperti apa itu Bapak Ibu sekalian yang akan mengaturnya dengan leluasa gitu. Nah itu saya, Pak Noven. Monggo. Kan belum tentu diklik itu belum tentu dibaca juga ya. Ya itu makanya algoritmanya perlu kita. Memang ini ada beberapa yang algoritmanya harus kita atur, Bu. Jadi ini memang kalau yang ini activity result ini berarti dia harus membaca. Tapi kalau yang kita pakai ini itu hanya dia misalkan ini dia hanya sekedar modulnya hanya dilihat aja misalkan seperti itu. Jadi makanya harus kita kita atur ininya role-nya untuk algoritma kita memberikan nilai tadi supaya sejauh mana kenaikan dia dalam belajar. Insya Allah, ayo kita workshop lagi tapi di kampus ya. Nah, ini petunjuk lengkapnya di mana sih Pak? Petunjuk lengkapnya seluruh fitur di aula ini. Kayaknya juga baca juga kalau terlalu lengkap, Bu Tika. Terlalu banyak nanti. Terlalu banyak betul. Misalnya di YouTube banyak, Bu. Sebenarnya di YouTube itu banyak di model ada channel model sendiri itu ada. Silakan di subscribe channel model gitu. Cari aja di YouTube model gitu ya. Nanti ada channel mereka itu selalu diupdate oleh mereka. Channelnya apa Pak? Uner Modul. Bukan model. Itu nama model. Nama platformnya ini. Itu akan selalu diupdate oleh mereka. Dan itu banyak sharing-sharing juga. Ya kalau menurut saya, yuk diadakan khusus tentang bahas aula itu. Oh lagi sampean itu banyak sekali. Ini baru satu loh yang dikatakan oleh Pak Noven itu. Masih baru belum aktivitas yang lain. Aduh setengah mati. Pak Noven di room chat dong Pak nama itu platformnya. Model. Jadi silakan di aja di YouTube model gitu aja nanti ada channel khusus mereka. Saya kasih tahu model. Tulisannya gimana model? Lengkap untuk petunjuk memanfaatkan seluruh fiturnya ini, Pak. Ini sebentar saya share screen. Nah, silakan nanti di YouTube ini model gitu aja. Nanti silakan ini di subscribe. Gitu. Ini banyak sekali video-videonya tentang perkembangan terbaru ya. Dari modul itu silakan Bapak sekalian kalau mau belajar mau bereksperimen dengan yang lainnya ini banyak. Yang terbaru memang 3,9 kalau punya kita ini 3.6 atau 3.7 entah 36 atau 37. Jadi lumayan cukup yang UNER ini lumayan cukup terbaru. Selisihnya tidak terlalu banyak lah istilahnya. Mungkin 38 UNER mungkin. Antara itu. Ini silakan nanti bisa kalau Bu Tika silakan nanti dipelajari di sini banyak sekali kok Bu perkembangannya. Gitu. Pak Noven agak mundur ke belakang sedikit ya. Ini kan tadi seperti yang sampaikan Prof. Cip, kita butuh tahu nih mahasiswa sudah buka materi yang kita kirimkan atau tidak. Kita udah taruh video di situ, taruh PPT di situ, tapi berapa yang masuk ke sana, berapa yang kemudian membaca sekian, kalau video apakah dilihat semua ataukah sebagian, itu bagaimana cara melihatnya ya? Kalau di YouTube kan kita bisa ada laporan tuh, tapi kalau per nama kemudian muncul ini bacanya hanya sekian nih, ini tidak membuka sama sekali. Nah itu kita melihatnya di mana ya?
Itu nanti kita harus menggunakan ini Mbak ya, activity completion-nya harus kita aktifkan. Ya, mungkin itu pertama. Dulu. Kalau kira-kira berarti kita masuk ke mana, klik yang mana tadi? Oke, sebentar, saya buka dulu. Biar kita tidak hanya menerawang nantinya. Dari situ kan nanti kita bisa tahu, setidaknya kita sudah meminta menaruh di di sesi 1 ini ada video, ada PPT, ada link. Nah, itu udah dibuka semua atau belum oleh semua mahasiswa? Itu kan kita butuh laporannya juga ya, Pak? Ya, ya. Itu nanti bisa kita share screen. Jadi nanti di sini di activity-nya nih Pak, ini kita di setting di sini. Pokoknya setiap aktivitas itu kalau memungkinkan itu adalah kita aktifkan activity completion-nya ini. Okay. Ya. Ini yang harus nanti di setting ya. Misalkan kalau ini saya unlock gitu ya. Jadi ini yang kita pilih nanti ya. Manual atau otomatis. Nanti setiap aktivitas itu punya pilihan sendiri-sendiri di fiturnya fiturnya model ini. Misalkan kalau saya cek di sini ya, misalkan di diskusi ya, itu mungkin banyak diskusi ya. Kalau tadi student can manually give a mark itu berarti apa dia ngasih nilai sendiri atau gimana tadi Pak? Ya, bisa menyentang sendiri nih Bu. Kan ini ada tanda centangnya gini. Oh, nyentang. Nah, kalau ini seperti ini ada titik-titik seperti ini berarti dia tidak bisa manual, dia otomatis. Jadi kemarin ada mahasiswa itu bilang, Pak, kok bisa nyentang gitu. Kalau manual kan misalnya dia nggak ngerjain tapi dia nyentang gitu ya. Ya, mungkin ya gitu loh. Mungkin. Seperti ini dia bisa manual untuk mencentang. Nah, kalau seperti ini saya setting tidak bisa. Dia sistem yang akan mencentangnya. Jadi ini activity completion-nya. Nah, ini kalau kita unlock karena sudah dibaca ya. Oke. Nah, ini kan ada show activity completion. Ini pilihannya. Jadi kalau ini manual, show activity as complete when conditional met itu ya. Ya, betul. Ini yang ini tidak bisa dilakukan manual oleh mahasiswa. Jadi harus sistem yang akan mencentangnya gitu. Nanti biasanya itu logaritmanya berbeda-beda untuk setiap aktivitas. Noven. Kalau activity completion tuh bisa nggak ngelihat mahasiswa ini sudah subscribe apa belum gitu? Oh, kalau subscribe nggak bisa. Itu di YouTube. Ya makan cara ya. Harus subscribe pokoknya. Nah, kalau sudah itu nanti sebenarnya kita bisa melihat di menu reportnya ini, gitu kita banyak aktivitas ini kita bisa lihat ini. Cost participation-nya atau activity completion-nya. Ini bisa kita klik activity completion-nya. Nah, di sini kita bisa tahu ini mahasiswa itu yang tercentang-centang ini berarti dia melakukan itu. Kalau tidak tercentang ini seperti ini ada yang di pertemuan pertama ini seperti ini misalnya si Anita ini berarti dia tidak ikuti kuis berarti ini dia. Kuis atau kuisnya tidak memenuhi target karena saya pakai grading tadi saya grade 65 berarti dia di bawah 65 berarti yang tidak tercentang ini. Nah, ini bisa menjadi bukti sih kita tahu seperti aktivitasnya seperti itu. Itu Pak Gancar. Tadi yang progres penilaian progres tadi bisa disambungkan ke sini ya Pak ya? Ya Bu, ini jadi satu sebenarnya. Ini, gitu. Ya ini seperti ini kan hanya sifatnya jelek lah seperti ini kan nggak tahu kita. Tapi kalau yang level up tadi itu kan dia bisa tahu levelnya posisinya di mana di kelas itu. Jadi mahasiswanya bisa. Kalau yang ini mahasiswa nggak bisa tahu yang tadi itu. Ya. Yang tahu hanya dosennya. Nah, supaya mahasiswa tahu kita pakai level up ini. Jadi di level up ini mereka akan tahu posisinya nanti seperti apa. Seperti ini berarti si Miss Ella Dewi ini berarti yang paling aktif dia dibandingkan yang lain-lainnya. Makanya di level ini bisa jadi rangkuman dari yang centang-centang tadi. Betul Bu. Berarti sekali lagi tergantung settingnya ya. Kalau itu nggak dimasukkan, tergantung settingnya. Berarti kan nggak bisa. Kalau nggak di setting nggak bisa. Udah otomatis Ayo belajar lagi untuk men-setting.
Makanya sebetulnya saya usulkan Pak Noven itu jadi dosen PJMK di semua mata. Lebih aman. Ya ini kerja tim lah Bapak sekalian. Ya, saya nggak bisa nyeting ini kalau tidak dibantu oleh rekan-rekan yang satu tim dengan saya. Karena saya minta mereka harus bikin video, harus ini bantu bikin soal. Saya minta soalnya tolong diketik di sini. Jadi memang kerja tim nggak bisa kita kerja sendiri-sendiri. Jadi memang awalnya kalau mekanisme kami biasanya awal perkuliahan itu semua tim kumpul untuk mendesain skenarionya pembelajarannya seperti apa. Kita mengacu pada capaian pembelajarannya seperti ini, nanti desain pembelajarannya seperti apa di learning itu, baru kemudian nanti kita pikirkan fiturnya yang mana. Oh, fiturnya pakai ini seperti itu. Mungkin itu terkait dengan kalau yang Bits ini nanti Bapak sekalian tinggal masukkan di sini aja, ada menu Bits di sini. Diklik aja di sini, kemudian Bapak sekalian kalau bisa pakai minutes bits ini, kita klik. Ya. Nah ini kalau nanti mau nambah bits itu seperti apa ya, sertifikat lah, gambarannya bits itu seperti sertifikat bagi mereka yang berhasil. Ini kebetulan saya pakai ini yang tadi yang kuis ini. Jadi mereka yang berhasil melampaui passing grade saya itu akan saya kasih ini apa yang namanya sertifikatnya. Nanti sertifikatnya ini gambarnya bisa dibuat macam-macam ya, yang memotivasi mahasiswa lah seperti itu. Kalau ini gambar saya jelek, tidak memotivasi sebenarnya karena hanya uji coba awal itu. Terus nanti ini saya juga bisa memberikan ini reward bagi ini pada saat awal saya belum menggunakan level up, tapi kalau setelah menggunakan level up, saya pikir ini tidak perlu dipilih aja. Kalau ini saya kasih awalnya saya tidak pakai level up, saya bedakan, saya kasih penghargaan bagi mereka yang berhasil dan saya kasih penghargaan bagi mereka yang rajin belajar. Saya kasih bits ini. Jadi kalau mereka sudah melaksanakan aktivitas yang ditentukan ini di setiap pertemuan itu saya kasih bits. Jadi ini ada 54 orang. Jadi semua orang sudah beraktivitas sebenarnya di aktivitas di TM2 ini, di tatap muka 2 ini. Yang ini tatap muka 3 ini berarti belum belum muncul, berarti belum banyak aktivitas. Karena memang kadang-kadang mahasiswa itu aktivitasnya malam-malam, mau kuliah itu baru mereka beraktivitas. Kalau siang-siang begini jarang sekali. Ya itu tinggal nanti kalau misalkan nih new bits, jadi kita klik aja di add new bits ini. Kemudian nanti dikasih nama aja, nama sertifikatnya apa gitu ya. Misalkan ini, terus kemudian nanti di sini kita kasih greeting-nya ya, ucapan selamatnya kepada mahasiswa supaya dia tahu kenapa saya dapat sertifikat ini gitu. Kenapa kok saya diberi pengakuan ini. Jadi mereka ada pengakuan. Disitulah emosional kita masukkan di sini. Nah ini kalau gambarnya silakan dipilih gambarnya, mungkin Bu Febri punya gambar-gambar yang menarik itu bisa ditampilkan di sini untuk memberikan semangat pada mahasiswa. Jangan kok Bu Febri warnanya pink semua nanti. Nah nanti ini silakan, terus ini bisa dirubah, yang perlu diisi ini gambarnya. Kalau mau enggak ada gambarnya, tapi ya jelek lah kalau ada gambarnya, nanti kosongan, tidak enak. Ya, jadi harus ada gambarnya, mungkin silakan Bapak sekalian pilih gambar sendiri. Terus ini yang perlu ditulis, misalkan siapa yang kasih sertifikat ya, misalkan Pak Gancar ya, dikasih aja namanya, atau dosen yang lainnya, atau ditulis tim dosen atau apa silakan. Nanti kemudian di create widgetnya ini. Mungkin ini saya coba tes ini. Oke. Oh ini baru ada gambarnya, ini harus ada gambarnya. Oke, ini sebenarnya nanti kalau sudah terbuat itu bisa di copy paste langsung Bapak sekalian. Jadi tidak perlu nyeting ulang. Jadi kalau sama, misalkan tiap pertemuan ini sama kriterianya, nanti tinggal kita di sini ada copy gitu ya. Di copy, misalkan ini saya copy gitu ya. Nah, tinggal di copy aja nanti. Di copy level 8 misalkan ini, level 8. Nah, sudah. Jadi nanti tinggal kita mengubah ininya, rule-nya, kriterianya ini. Nah, kriteria seperti apa yang itu layak untuk mendapatkan bintang tadi. Nah, ini kita kasih ini, add budget kriterianya ini, kita kasih ini.
ini saya pakai yang ini aja, yang course completion ini tadi satukan dengan yang ini tadi ya, yang activity completion tadi. Itu kita pilih yang ini. Nah, kalau sudah, nanti ini ada, oh ini course ya, sorry. Course yang satunya aja. Oh ini sudah ini ya, ini sudah, oke. Ini sudah, ini yang ini saya ambil yang activity completion di sini, nanti diklik. Nah, diklik yang di sini tadi, menu setting di sini, yang gambarnya edit ini, kita setting di sini. Nah, ini akan muncul di sini labelnya. Ini activity completion-nya yang mau kita jadikan kriteria bahwasanya bersangkutan itu menerima sertifikat atau tidak dari kita. Nanti kita bisa kita pilihkan seperti ini. Gitu, nanti tinggal di save saja. Itu kalau sudah di save, kemudian nanti ini di enable. Nah, kalau enable ini berarti sudah di nanti continue aja. Nah, itu nanti bisa itu bisa aktif sudah. Kalau kita ingin menonaktifkan, tinggal diklik di disable ini. Nah, ini sudah nonaktif dia. Dia tidak akan, kalau kita lihat di minute speech ini, itu yang copy ini, nah ini sudah tidak muncul copy tadi. Sudah, ya ini not available to user. Jadi tidak bisa kelihatan oleh user nantinya hasilnya. Mungkin itu Pak Gancar. Baik, terima kasih Pak Noven. Jadi sepertinya memang tidak bisa kita dalam 2 jam ini untuk memahami aula secara penuh ya Pak Noven ya. Tapi setidaknya ada hal yang bisa kita pelajari di pertemuan hari ini adalah bahwa aula kita sudah menyediakan banyak hal untuk perencanaan, pengevaluasian, interaksi, terutama interaksinya dengan gamification. Cuman kita memang butuh waktu dan butuh ada kesempatan lagi untuk lebih mendalami materi-materi ini kayaknya. Dan ini baru kebanyakan dari teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis, belum kemudian nanti di fakultas lain nih. Saya kira nanti PR dan tugas Pak Noven untuk memahamkan teman-teman dosen ini masih sangat panjang urusannya. Ada yang raise hand loh Pak Gancar. Yang mana? Oh Pak Niko, monggo Pak Niko, saya beri kesempatan dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Pak Noven, Pak Gancar dan Prof, para guru besar. Saya dari Fakultas Kedokteran sebenarnya, cuman saya juga bekerja juga di Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin yang baru. Saya penyuka teknologi, jadi terus terang saya kenal aula atau katanya sekarang namanya ALMA gitu ya, e-learning medical, itu saya baru-baru. Jadi memang saya cukup terlambat untuk mengetahuinya. Sebelum saya mengenal itu, saya kenal Docquity, saya kenal Udemy, saya kenal Coursera. Sehingga saya tertarik pada pembicaraan kali ini tentang flipped classroom. Ini saya search sebentar. Flipped classroom itu sebenarnya barangkali di antara kita sudah melaksanakan. Membalik yang dari pengajaran biasa, tradisional, jadi harus, kalau kita mendefinisikan flipped classroom kan kita harus ada tradisionalnya dulu, pengajaran, kemudian dibalik, jadi mahasiswa itu harus datang ke kampus ataupun nanti ketemu di online itu sudah penuh muatan materinya, sehingga dosen dan mahasiswa itu sudah siap untuk melakukan diskusi, melakukan presentasi dan lain sebagainya. Itu kan nuansa keterbalian classroom itu kan seperti itu. Dan flipped classroom ini kan selalu beriringan juga atau mungkin selalu disandingkan dengan blended learning. Kalau blended ini kan metode online ya yang diutamakan. Nah, kalau flip-nya itu kebalikan. Nah, ini yang saya maksud tadi, Udemy, ada Coursera, ada lagi Lecturio. Ini media-media yang luar biasa yang terus terang
menjadi momok saya sehingga saya tuh, oh ini kok bagus ya. Kemudian terus terang saya ketemu aula dari oleh PIPS. Nah, Bu Yuni Sari Amalia tentu saya juga kenal baik. Nah, ada hal yang menurut kami, ini saya harus objektif belak-belak, ada yang kurang begitu. Ada yang kurang dalam teknologi ini. Dan kalau saya baru pelajari aula ini sejak tahun 2008 dan diperkuat lagi 2017, 2017 sampai sekarang, tidak semua dosen mengamininya. Ada apa ini gitu? Kita harus mempertanyakan itu menurut saya. Apakah mungkin kurang eye-catching? Apakah mungkin terlalu jelimet rumit atau apa gitu? Terus terang saya pengen sekali belajar seperti piawai Pak Noven ya. Cuman saya saja tidak mudah untuk mencari itu gitu. Ibarat kata gitu. Saya tuh suka mengulik macam-macam. Nah, pada waktu pandemi kemarin itu memang saya coba bener Prof. Cip bilang. Jadi memang yang sulit selain metodenya, pengenalan metodenya, sebenarnya bagaimana cara membuat student ini suka atau bersemangat belajar dengan ilmu kita, ilmu-ilmu yang akan disukainya ini. Dan terus terang itu terjadi sama saya ketika saya sudah selesai, sudah lulus. Saya tuh misalkan mau prajab gitu. Ini bahannya apa? Terus saya pelajari gitu terus. Jadi sebelum dikuliahi itu saya sudah tahu. Nah, itu muncul baru akhir-akhir loh. Apalagi mahasiswa kita. Bagaimana caranya kita dosen membuat mahasiswa itu sebelum masuk ke kelas kita, mau offline maupun online, itu mereka ada ketertarikan dulu gitu. Misalnya, jadi menurut saya itu juga yang cukup penting ketimbang metode saja. Metodenya tentu ya itu tadi flip atau blended ya. Nah, ini salah satu contoh waktu kemarin saya memberikan peran, benar Prof. Cip, kita harus memberikan peran ngomong ke mahasiswa itu. Mahasiswa ini ternyata mahasiswa sekarang bukan mahasiswa yang selalu duduk di belakang di bangku. Mereka itu harus diberikan kesempatan pegang mic. Mereka harus diberikan kesempatan untuk presentasi. Mereka harus diberikan kesempatan untuk pitching. Nah, waktu mahasiswa yang datang ke saya kebetulan topiknya adalah pembuluh darah. Jadi saya mau menumbuhkan passion mereka untuk mereka memilih apa kira-kira passion kamu yang kaitannya dengan pembuluh darah. Akhirnya mereka mencoba merancang judul, merancang presentasi, sehingga itu menjadi hal yang menarik buat mereka. Salah satu contoh ini. Akhirnya vaskular dan nutrisi makanan begitu. Mereka jadi seneng. Jadi mereka buka buku, baca buku, dan mereka berlaku sebagai seorang tutor, seorang mentor, seorang speaker begitu. Ini yang suka kulit misalnya. Coba hubungan kulit dengan dermatovenerologi misalkan dan parises. Mereka akhirnya presentasi, bareng presentasinya hanya 5 atau 10 slide, tapi mereka mulai mempersiapkan diri. Nah, tentang gamification, saya kembali ke hal yang lagi-lagi digital. Saya kasih contoh ini satu hal yang menurut saya menarik juga. Tentang game ya. Sebentar. Ini adalah game yang saya buat TikTok. Ini kedengaran nggak suaranya? Sebentar, saya mungkin belum kedengaran suaranya. Oh ya sih. Nah, ini. Boot shape PLF. Belajar mendiagnosis penyakit gitu, ditaruh di kepalanya gitu. Ini kan bagaimanapun ini game juga. Ini bentuk rekam jantung. SVT, supraventricular tachycardia. Betul. Ini dia sinau berupa game permainan. Pansoni, sistosoma, treatment prasikuantel. Prasikuantel ini dia nyebutin apa obatnya. Nah, gitu. Jadi maksud saya adalah kalau kita bicara tentang gamification, sebenarnya apapun yang berupa permainan, game, merelaksasikan perkuliahan dalam bentuk yang menyenangkan, itu gamification. Nah, tentu definisi gamification masing-masing dosen tentu berbeda. Kalau saya lebih senang gamification tentu game mungkin digital gitu. Jadi mahasiswa pun sekarang ini senang hal-hal seperti itu. Jadi mungkin ini hal yang nuansa yang lain ya tentang metode dan wacana lah gitu. Mungkin itu Pak Ganjar dan Pak Noven, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Neko. Pak Noven ini juga jagonya main TikTok juga nih kayaknya. Jadi udah. Kalau di TikTok itu saya merasa salah kamar, Pak. Karena terlalu tua gitu. Dosen harus mencoba hal-hal baru juga sehingga ya ketika memberi tugas ke mahasiswanya enggak kemudian bukan hanya sekedar tugas tapi pernah mengalami jadinya. Oke, terima kasih Pak Niko. Cuman permasalahannya adalah kembali lagi bagaimana nanti penilaiannya itu ya Pak Niko-nya. Kalau kita membuat game dan ini yang disampaikan Pak Noven itu game yang kemudian terintegrasi dengan proses pembelajarannya, penilaian bisa masuk, ada level up. Cuman memang masih menjadi tantangan untuk kita mencoba sendiri nih. Tadi kan hanya sekedar ditunjukkan oleh Pak Noven. Nah, apakah nanti kita bisa ingat untuk, sebetulnya mudah sih, tinggal klik ini ya Pak Noven ya. Tapi klik ini nanti kalau kita udah masuk ke aula kita sendiri, apakah masih ingat atau tidak, nah itu menjadi tantangannya. Baik, kita tidak berusaha untuk menjadikan paham segala hal, tapi insya Allah ada ilmu sedikit yang kita tambahkan hari ini. Nah, kita masih berharap nih kalau ada hal yang lain yang kita bisa munculkan untuk menjadi pelatihan selanjutnya, mohon diinformasikan Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa pelatihan yang seperti apa nanti yang harus kita munculkan. Karena Pak Noven juga udah sering nih masalah flip classroom gitu kan ya Pak ya. Tapi ya tetap aja kemudian mengingat kalau sudah kita merancang perkuliahan kita itu terus kita ngeklik apa ini, nambah apa lagi ini dan seterusnya. Itu mungkin menjadi tantangan. Terus ini ada nama ini menu untuk apa sebetulnya. Nah, itu nanti takut kita medjet segala macam, takut yang keluar malah segala macam juga enggak jelas gitu. Nah, mohon masukan kira-kira Bapak Ibu ada usulan pelatihan yang seperti apa kira-kira? Ya, intinya pelatihan ya mengajari kita semua tentang aula gitu, karena kita harus menggunakannya. Bertahap lah. Jadi dan harus disadari seperti hari ini yang ikut hanya 30-an orang gitu ya. Kira-kira nanti akan begitu selanjutnya. Jadi jangan, menurut saya loh ya, jangan merasa oh itu sudah pernah gitu kan. Nyatanya mereka belum. Jadi satu acara ini mungkin harus dan tidak mungkin kalau Pak Noven semua, mungkin Pak Sigit juga atau yang lain yang bisa membantunya gitu. Kira-kira itu, tapi harus ya at least loh ya tiap minggu mungkin deh ya, tiap minggu diberikan jamnya tertentu, pelaksananya terserah siapa saja. Tapi intinya adalah bagaimana kita menggunakan aula. Dan harus ada juga masukan dari dosen, dia sudah mencoba apanya gitu ya. Dia sudah mencoba apanya, yang belum apanya. Jadi lebih mengenal gitu. Mungkin lebih ke arah tentir itu ya, semacam penjelasan tentir, bukan seperti ini. Monggo Pak Ganjar dilanjutkan. Jadi mungkin kalau boleh usul Pak Ganjar, mungkin kalau supaya lebih implementatif ya, mungkin bisa saja usulan Prof. Chief tadi, cuma mungkin catatannya adalah Bapak sekalian harus punya desainan pembelajaran dulu. Jadi supaya implementasi. Jadi kalau hanya belajar, selama ini kalau saya melihat pelatihan-pelatihan itu kan hanya mengenalkan fungsi cara klik-klik itu ya. Sebenarnya itu kan hanya alat bantu saja. Nah, yang penting itu sebenarnya adalah Iya, Prof. Cuma mungkin yang perlu itu adalah kita perlu mendesain kelas kita. Kelas kita seperti ini. Nah, baru nanti itu kita bisa coaching, oh kalau seperti ini berarti modelnya ini. Itu akan lebih ingat insya Allah sih, karena kita tahu model pembelajaran kelas kita seperti ini modelnya, skenarionya seperti ini, sehingga bahan-bahannya disiapkan semuanya, baru nanti bisa istilahnya dibantu untuk coaching mengimplementasikan itu di aulanya. Saya kira berarti kita mungkin butuh pelatihan yang offline Pak ya, Pak Noven, sehingga kita dengan laptop kita itu udah ada tampilan aula kita masing-masing, mata kuliah masing-masing, dan kita akan menambahkan soal, kuis, itu udah kita siapkan. Tinggal kemudian ada praktek langsung, kalau ada bingung langsung tanya kepada Pak Noven. Mungkin seperti itu ya, butuh workshop yang offline. Karena kalau online gini kan kita dengerin
Pak Noven kemudian buka situs aula kita dan kemudian masukin segala macam, nanti akan ribet urusannya. Kalau offline nggak perlu menurut saya loh ya. Asal itu tadi pembicaranya itu online. Saya dengan Pak Sigit itu sering kali begitu. Pakai video kamera itu loh. Dengan video kamera kan sekarang WhatsApp ada video kameranya. Dengan video kameranya diajarkan bagaimana caranya. Sehingga saya klik ini, saya tunjukkan ke video kameranya ke gambar itu, komputernya itu. Jadi menurut saya loh Pak Ganjar nggak perlu offline, online juga nggak masalah. Bisa. Tetapi ya harus digunakan cara seperti itu menurut saya. Online mungkin bisa Pak Ganjar. Pengalaman kemarin saya melatih tendik itu dengan online cukup efektif karena mereka langsung share screen. Jadi langsung, coba sekarang share screen langsung dipandu gitu. Jadi langsung tahu, oh ini salahnya di sini semua. Jadi bisa lebih efektif juga karena tidak sudah langsung tahu kan kalau pakai share screen itu kan sudah kelihatan kan apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Ya, share screen juga. Saya dengan teman satunya share screen. Tapi kalau rasanya loh menurut saya ada kekurangan, ada kelebihannya masing-masing. Tapi kira-kira seperti itu yang diharapkan. Jadi nggak usah offline, online saja, nggak masalah. Oke, selanjutnya ini berarti kita bisa tawarkan nih untuk yang penyelenggara selanjutnya, apakah dari prodi lain, fakultas lain, departemen lain, mungkin bisa kita buat aktivitasnya adalah masing-masing peserta harus sudah membuka aula untuk mata kuliahnya masing-masing. Seperti itu ya Pak Noven jadinya. Dan kalau ada bentuk soal, kuis, ya udah disiapkan terlebih dahulu sehingga bagaimana cara memasukkan ke aulanya, klik apa, bisa kemudian dilakukan di pelatihan itu. Mungkin seperti itu ya Pak Noven? Ya, mungkin yang paling penting mungkin yang perlu saya garis bawah itu tadi Pak, skenario Pak. Itu paling penting sebenarnya. Skenario desain pembelajaran disesuaikan dengan yang tahu itu Bapak Ibu sekalian. Saya nanti hanya membantu, kalau membantu atau teman-teman yang lainnya itu membantu dalam sisi teknis saja. Teknisnya seperti ini gitu. Nanti karena yang itu paling penting sebenarnya. Ya itu Pak. Matur suwun sangat Pak Noven untuk 2 jam yang berharga ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf perkenankan saya juga untuk menyampaikan informasi bahwa sebetulnya kita sejak awal maunya ini masuk ke digiseminar.id. Ini aplikasi yang kita kembangkan untuk seminar internasional, seminar nasional. Harapannya itu seminar internasional yang butuh ada call for paper dengan masing-masing ruang konsentrasi itu bisa terakomodasi dengan ini. Sehingga kita tidak perlu offline karena sementara ini kalau kita Zoom kan hanya untuk gala seminar, untuk seminar utamanya. Tapi untuk seminar kecil-kecilnya belum terwadai. Maka kita membuat Digiseminar ini. Nah, untuk sertifikatnya sebetulnya nanti akan kita siapkan di Digiseminar ini nih. Tapi untuk itu maka Bapak Ibu mesti mendaftar dulu, subscribe dulu ke Digiseminar. Jadi mendaftar untuk bisa login. Dan setelah itu nanti bisa kemudian mengambil sertifikatnya di dalam. Dengan demikian ini udah ada alamat Digiseminarnya di forum chat. Kalau memang masih bingung ada nama Mas Aris di situ yang kemudian bisa dikontak. Jadi di Digiseminar Bapak Ibu mendaftar, masuk ke link ini adalah nanti ada pendaftaran yang bisa diklik. Dan nanti ya harus kemudian membuat harus registrasi dulu dan seterusnya. Gratis untuk ke sini karena memang acara kita gratis. Cuman ini untuk sertifikasi dan pengenalan awal kita minta untuk mohon bantuannya masuk ke sini terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau masih ada yang kurang berkenan. Semoga pembelajaran kita ke depan dapat lebih baik lagi. Barakallah. Kalau ada pertanyaan, monggo disampaikan melalui WhatsApp. Nanti akan saya kirimkan ke Pak Noven. Nanti kalau ada pertanyaan untuk pelatihan berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Barakallah. Terima kasih Pak Noven atas. Terima kasih Pak Noven. Terima kasih Pak Noven, Pak Ganjar. Terima kasih Pak Noven, Pak Ganjar. Terima kasih juga sharingnya semua.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tetap sehat Yang penting selalu. saya bisa seperti Bu Febri. Loh itu. Oh iya, kok bisa? Belinya itu. Itu nanti materi berikutnya. Training berikutnya. Menggunakan apa itu Pak Noven? Di-update Pak, Zoom-nya di-update, nanti ada Zoom-nya. Ya, Zoom-nya di-update yang versi baru. Nanti ada fitur filter. Macam-macamnya, filternya macam-macam lucu-lucu. Enggak, Jadi, untuk ngetik update-nya itu diklik di mana? Nanti masuk di aplikasinya dan nanti aplikasinya terus di upgrade level, update nanti. Ada macam-macamnya. Baik, yeah. Oh, ini bisa Cepat berubah Pak Noven. Terima kasih Pak Noven. Terima kasih Pak Niko. Waalaikumsalam.